Aku menghilang tanpa memberitahu siapapun. Awalnya tidak ada yang peduli. Mereka mengira aku hanya marah sesaat. Tidak lama lagi akan kembali. Tapi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sebulan kemudian aku masih tidak muncul. Aku pikir aku bisa hidup tenang sendirian. Sampai guru sekolah menelepon, barulah keluarga Chu sadar aku sudah lama tidak pulang. Ayah Chu Kuoan sangat marah. Aku cuma tidak membelikannya kue. Apa sampai dia tidak pulang? Apa dia bahkan tidak punya uang untuk membeli kue? Apakah uang sakunya kurang selama ini? Ibu Liuru menghela napas, anak ini sungguh tidak mengerti. Uang rumah dihabiskan entah kemana. Sambil berkata, Liuru bertanya pada Chu Kuoan, berapa uang saku yang kamu berikan padanya setiap bulan? Aku malah ingin bertanya padanya, kenapa tidak bisa beli kue sendiri? Chu Kuoan bingung dengan pertanyaan itu. Dia sangat tidak mengerti, jadi aku jarang memberinya uang saku. Lalu dia berkata lagi, bahkan jika aku tidak memberinya uang sakumu pasti cukup untuknya, kan? Liuru tertegun, aku juga tidak memberinya uang saku. Belum selesai bicara, mereka berdua saling pandang dan bertanya serempak, kamu tidak pernah memberinya uang saku? Mereka berdua tidak percaya. Uang saku yang mereka berikan pada Chu Fei setiap bulan puluhan ribu. Ditambah sesekali diberi oleh 3 kakak perempuan, dia tidak pernah khawatir kehabisan uang. Kadang saat hari libur atau ulang tahun, mereka akan memberi lebih banyak. Tapi sepertinya mereka tidak pernah memberiku uang. Ayah Chu Kuoan memanggil pembantu. Bertanya di mana kamar Chuen. Pembantu agak terkejut, keluarga ini bahkan tidak tahu di mana kamar putra kandungnya sendiri. Tapi sebagai pembantu keluarga Chu, dia tahu betul tidak boleh banyak bicara tentang yang tidak seharusnya ditanyakan. Dengan hormat dia mengantar mereka. Tuan, Nyonya, 3 nona, silakan ikuti saya. Pembantu itu berbelok-belok di antara kamar-kamar. Akhirnya pembantu berhenti di sebuah ruang penyimpanan kecil di sudut. Tuan, Nyonya, 3 nona, ini kamar Tuan Muda Chuen. Di tengah tatapan bingung semua orang. Pembantu mendorong pintu, kamar kecil itu terlihat jelas di hadapan mereka. Semua terkejut melihat kamar yang sangat kecil ini. Bahkan di pintu tertempel tulisan, ruang penyimpanan. Bagaimana Xiao Wen bisa tinggal di sini? Liuru tidak percaya. Chu Kuoan mengerutkan kening dengan keras, dengan pasrah bertanya pada pembantu. Ada apa ini? Mengapa Xiao Wen tinggal di ruang penyimpanan? Pembantu menghela napas dalam hati, dia berkata jujur, Tuan. Tuan Muda Xiao Wen pindah ke ruang penyimpanan ini saat berusia 8 tahun. Dia sudah tinggal di sini selama 8 tahun. Sejujurnya, ruang penyimpanan kecil ini bahkan lebih kecil dari kamar pembantu. Barang-barang di dalamnya sangat sedikit. Sebagai keluarga kaya raya, Tuan Muda asli tinggal di kamar sekecil ini, sementara Nona yang diadopsi tinggal di kamar besarnya. Menggunakan uang yang seharusnya miliknya, menikmati kasih sayang seluruh keluarga. Bahkan pembantu merasa kasihan padanya. Tapi dia masih muda, Tuan dan Nyonya terus berkeras kepala. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Liuru dan Chu Kuoan saling pandang dengan terkejut. Mereka ingat, saat dia berusia 8 tahun. Mereka mengadopsi Chu Fei. Chu Fei menyukai kamar besar Xiao Wen. Saat itu mereka berpikir, akan menyiapkan kamar besar lain untuknya. Tapi dia terus-menerus berbuat salah, mereka ingin memberinya pelajaran. Jadi urusan itu ditunda. Penundaan itu ternyata berlangsung selama 8 tahun penuh. Di mata Liuru dan Chu Kuoan terlihat rasa bersalah. Aku adalah putra kandung mereka, tapi tinggal di ruang penyimpanan kecil ini selama 8 tahun. Pada akhirnya merekalah yang bersalah padaku. Mereka semua masuk ke kamar. Segala isi kamar sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Kamar sangat kecil. Selain satu tempat tidur kecil, hanya ada lemari sederhana. Juga satu meja kecil dan satu bangku kecil. Selimut di tempat tidur juga tipis. Tidak terbayangkan bagaimana dia bertahan di musim dingin. 5 orang berdiri di kamar, terasa sangat sesak. Ketiga kakak perempuan melihat pemandangan ini. Sungguh terkejut. Kamar mereka dan kamar Chu Fei sangat-sangat besar. Tidak hanya pencahayaan bagus, semua penataan dirancang oleh desainer hebat. Sama-sama anak keluarga Chu, mereka tidak bisa membayangkan aku tinggal di ruang penyimpanan kecil dan sempit seperti ini. Di atas meja ada kartu bank. Liuru langsung mengenalinya, itu adalah saat aku kecil. Hadiah ulang tahun darinya. Kartu ban ini ternyata tidak dibawanya. Dia bahkan tidak mau membawa kartu ban. Apa Chu Wen berniat mati kelaparan di luar? Chu Siwei berkata dengan kesal. Meskipun bisa juga menggunakan ponsel untuk mengikat kartu ban, tapi kartu ban ini atas nama ibu. Masing-masing dari mereka punya satu. Dia meninggalkan kartu ban di rumah, apa dia tidak takut ibu menghapusnya? Liuru dengan tangan gemetar mengambil kartu ban. Dia membuka ponselnya, terhubung ke internet, dan memeriksa transaksi kartu ban ini. Keluarga Chu jelas tahu maksud Liuru. Mereka segera mendekat untuk melihat. Membuka ponsel, Liuru membuka akun yang sudah 8 tahun. Belum pernah dibuka. Adegan selanjutnya di layar ponsel membuat semua orang benar-benar terpana. Akun itu, selain transfer 200.000 dari Liuru, ternyata kosong.
Selama 8 tahun tidak ada transaksi keuangan, catatan terakhir kartu ini adalah 6 tahun lalu. Sedangkan catatan pemasukan adalah 8 tahun lalu. Artinya, aku sudah sejak 6 tahun yang lalu. Saat berusia 10 tahun, tidak lagi menggunakan kartu ini untuk bertransaksi. Suara Chuan terdengar berat. Kapan terakhir kali kalian memberikan uang tunai kepada Xiao Wen? Ruangan hening. Setelah diam cukup lama, Liu Ru menjawab, 8 tahun lalu. Ketiga saudari Chu juga terkejut. Mereka juga mengorbankan kami. Lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup? Chu Junlan bergumam tak percaya. Saat itulah pembantu yang berdiri di samping akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia sudah bekerja sebagai pembantu di keluarga Chu. Lebih dari 20 tahun, sejak sebelum putri sulung lahir, dia sudah ada di keluarga Chu. Dia bisa menghubungi tuan dan nyonya. Sejak adik angkat diadopsi, tuan muda Xiao Wen sering berada di gudang ini, sering membuat kalian marah, dan tidak bisa makan kenyang. Selama 2 tahun pertama saat kelaparan, Tuan Xiao Wen masih bisa membeli roti atau semacamnya untuk mengganjal perut. Kemudian uang Tuan Xiao Wen habis. Setelah kelaparan beberapa waktu, suatu hari saya pergi membeli sayuran. Saya menemukan dia sedang mencuci piring di restoran luar. Mustahil, mencuci piring? Liu Jingcheng berseru tidak percaya. Pengasuh itu mengangguk, saat itu Tuan Xiao Wen masih kecil, tidak bisa menghasilkan banyak uang. Aku sering diam-diam memberinya roti untuk dimakan. Kemudian Tuan Xiao Wen beranjak dewasa, dan bisa bekerja sendiri untuk membeli roti. Seluruh keluarga tercengang, memang benar, karena selama aku di rumah, selalu saja menyebabkan berbagai masalah. Aku juga hanya berani mengambil lauk yang ada di depanku saja. Setiap kali dimarahi atau dipukul, sepertinya aku memang tidak makan banyak. Tak disangka dia sampai kelaparan dan harus bekerja paruh waktu untuk mencari uang sendiri. Baru 10 tahun, dia bahkan pergi mencuci piring di luar, dan itu berlangsung selama 6 tahun. Bahkan ketika aku menemukannya. Tuan Xiao Wen juga melihatku, dia memintaku untuk tidak memberitahu kalian. Liu Ru sudah tak bisa menahan tangis. Anakku yang malang. Dia bahkan tidak berani membayangkan, seorang anak berusia 10 tahun, sekecil itu. Ia pergi mencuci piring di luar untuk orang lain, demi mendapatkan sedikit uang untuk membeli roti. Dia adalah anak keluarga Chu. Dia adalah tuan muda keluarga Chu yang sejak kecil dimanjakan. Bagaimana mungkin dia bisa menahan penderitaan seperti itu? Ketiga putrinya, sejak kecil hingga besar tidak pernah sekalipun memasak, apalagi pergi mencuci piring di luar untuk orang lain demi mencari nafkah. Liu Ru teringat tanganku yang kasar dan penuh kapalan, hatinya seperti dicengkeram oleh tangan, sakit yang menusuk. Chu Kuan berdiri terpaku di tempat. Dia bergumam, aku ingat, beberapa tahun lalu seorang pemilik hotel bilang padaku, ada seorang anak laki-laki kecil yang mirip Xiao Wen sedang mencuci piring di dapur belakang mereka. Saat itu aku tidak memedulikannya, aku tidak pernah berpikir dia akan pergi mencuci piring untuk orang lain demi uang. Aku benar-benar baru saat ini menyadari. Chu Kuan akhirnya mengakui kenyataan bahwa aku tidak baik-baik saja di keluarga Chu, dia sangat menyesal. Seandainya saat itu dia ikut melihatku, pasti aku tidak akan menderita bertahun-tahun seperti ini. Liu Ru sambil menangis berkata, semua ini salah kami terlalu keras padanya, terlalu sedikit perhatian yang kami berikan. Sehingga dia tidak berani memberitahu kami. Chu Junlan menghela napas, dia pernah secara tidak sengaja melihat tanganku yang kasar itu. Saat itu meskipun ada sedikit keraguan di hatinya, dia sudah terbiasa bersikap dingin padaku, dan dia tidak bertanya apapun. Kudengar dari ayah dan ibu, hari ini dia benar-benar diintimidasi dan bahkan terluka. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Di dalam gudang kecil yang sempit, suasananya terasa tertekan. Chu Ruohan tampak merenung, tetapi tidak berkata apa-apa. Meskipun hati Chu Xiu sedikit tersentuh. Dia tetap meremehkanku, mungkin ini aktingku untuk menarik simpati. Di sudut pintu, di tempat yang tidak terlihat oleh mereka, Chu Fei kaku seluruh tubuhnya, tinjunya terkepal erat. Wanita keparat itu mengira setelah mengusirnya, rumah ini akan benar-benar menjadi miliknya. Dia akhirnya pergi. Tapi tak disangka, kepergiannya malah membuat mereka peduli padanya. Chu Fei menarik napas dalam, menekan kemarahan dan kecemburuan di hatinya. Dia pura-pura baru bangun tidur, berbelok di sudut dan muncul di hadapan semua orang. Ayah, ibu, kalian sudah pulang? Suaranya lemah dan tak bertenaga. Tubuhnya bersandar di pintu, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Chu Fei, seru Chu Yuanbo. Dia segera melangkah maju menopang Chu Fei, berkata lembut, apakah tubuhmu tidak enak badan lagi? Chu Fei memegangi dadanya. Dia mengangguk lemah, aku tidak apa-apa, istirahat sebentar pasti sembuh. Wajah Chu Fei kemerahan. Mana ada sedikit pun kesan tubuh yang lemah, namun aktingnya yang buruk ini, justru mampu menipu keluarga Chu. Di tengah kelemahannya, dia masih bertanya, bagaimana keadaan kakak Xiao Wen? Apa dia tidak apa-apa? Liu Ru mendengar suara Chu Fei, berhenti menangis. Dia datang ke depan Chu Fei, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya kepada Chu Fei. Katakan yang sejujurnya pada ibu, kenapa kamu selalu membawa orang memukuli Xiao Wen?
Begitu kata-kata ini keluar, ketiga saudari itu terkejut. Mereka hanya tahu bahwa Chuen memang terluka dipukuli orang. Mereka sekelompok orang, tapi kenapa? Kenapa yang memimpin adalah Chu Fei? Tangan Chu Fei yang tergantung mengepal erat. Dia segera menenangkan emosinya, lalu berkata pada ibu dengan polos dan penuh keluhan. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Kakak Wen bagaimanapun juga adalah kakakku. Mana mungkin aku membawa orang untuk memukulnya? Sambil berkata, matanya segera berkaca-kaca, seolah akan jatuh kapan saja. Seolah-olah dialah yang sangat teraniaya. Namun kali ini, Liu Ru dan Chu Kuo-an tidak seperti biasanya. Langsung menghiburnya. Tangan mereka berhenti bergerak. Tapi kami melihat rekaman CCTV. Memang benar kau yang memimpin pemukulan terhadap Xiao Wen. Alis Liu Ru berkerut. Tangan Chu Fei mengepal erat. CCTV? Ternyata ada CCTV? Biasanya dia memukulnya di toilet atau gang yang tidak ada CCTV. Bagaimana mungkin ada CCTV? Dia mengingat-ingat lokasi saat dia membuli Chuen dulu. Sepertinya beberapa kali di koridor. Ceroboh. Sebelum Chu Fei sempat berkata apa-apa, Chu 11 Yu segera berkata pada ayah dan ibu. Video sekarang juga bisa dipalsukan. Bagaimana kalian tahu? Apakah rekaman CCTV yang kalian lihat itu asli? Dibandingkan Chu 11 Yu, Chu Ruohan sedikit lebih tenang. Dia bertanya pada ayah dan ibu, di mana kalian melihat rekaman CCTV itu? Mungkin saja Chuen yang merekayasanya? Ucapannya tidak selesai, tapi semua orang di sana mengerti maksudnya. Dia sangat tidak percaya. Chu Fei akan memimpin orang untuk membuli Xiao Wen. Chu Fei begitu lembut dan patuh, mana mungkin dia aktif membuli orang lain. Sebaliknya, Chuen, dia bergaul dengan sekelompok preman di luar, setiap hari berkelahi. Dialah yang lebih mirip sebagai pembuli. Chu Kuo-an langsung mematahkan dugaan mereka. Kami melihatnya di kantor polisi. Kepala yang sendiri yang menunjukkannya pada kami. Mendengar nama kepala yang, alis Chu Junlan langsung berkerut. Karena dia sendiri yang memberikannya pada orang tua. Lalu Chu Fei. Chu Junlan adalah yang paling tenang di antara tiga bersaudari. Dia terus mengamati Chu Fei dengan tenang. Keanehan Chu Fei memang tidak terlalu mencolok. Tapi tetap tidak luput dari mata Chu Junlan. Ada kilatan kepanikan di mata Chu Fei, tapi dia memang ahli akting seumur hidup. Dia segera menstabilkan emosinya. Air mata di matanya mengalir di pipinya. Dia menatap semua orang dengan ekspresi tidak percaya. Suaranya tercekat. Ayah, ibu, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Kalian tidak percaya padaku? Melihat penampilannya seperti ini, hati Chu Kuo-an dan Liu Ru langsung luluh. Liu Ru segera menyeka air matanya. Chu Fei, kami tidak percaya padamu. Kami tahu pasti ada alasanmu. Kami hanya ingin bertanya padamu. 3 hari lagi Chu Fei genap 16 tahun, tapi dia sudah seperti anak laki-laki dewasa. Xiao Wen mulai mencari nafkah sendiri sejak usia 10 tahun, bertahan hidup bertahun-tahun. Meskipun dia sering dimarahi dan dipukuli ayah. Tapi tidak pernah terlihat setetes air mata pun jatuh darinya. Chu Fei yang mudah menangis seperti ini, Chu Junlan pertama kali melihat air mata Chu Fei. Tanpa dorongan untuk segera menghiburnya, bahkan sedikit merasa jijik, istri Chu berkata dengan kesal. Lalu apalagi alasannya? Chuen setiap hari berkelahi di sekolah, pasti dia di sekolah. Selalu membuli Chu Fei juga. Chu Fei terpaksa membalas, kan? Mendengar ini, istri Chu langsung tegang. Liu Ru memeriksa istri Chu dari atas ke bawah. Istri Chu, dia membulmu? Kau tidak apa-apa? Kau terluka? Semua anggota keluarga Chu menjadi tegang. Hanya Chu Junlan yang matanya penuh keraguan. Rekaman CCTV yang ditunjukkan kepala yang. Hanya sebagian saja. Di tempat yang tidak mereka lihat, siapa yang tahu apa yang terjadi. Di mata Chu Fei yang tertunduk, ada kilatan kemenangan. Hehe, bahkan tidak perlu dia mencari alasan sendiri. Dia hanya menggigit bibirnya, tidak berkata sepatah kata pun. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi seolah-olah sudah mengatakan semuanya. Begitu semua orang melihatnya, apalagi yang tidak mereka mengerti? Istri Chu tidak tahu. Sepanjang hidupnya, meskipun hanya lecet sedikit, dia akan mencari nyonya untuk minta dihibur dan dikasihani. Jika benar dia dibuli Tuan Muda Wen, bagaimana mungkin dia tahan? Jika benar dia dibuli, dia pasti sudah membuat keributan besar, sampai semua orang tahu. Hanya keluarga inilah yang begitu tidak bisa membedakan benar salah, mudah tertipu olehnya. Keesokan harinya, aku percaya, perasaannya seperti, perasaannya seperti, perasaannya seperti, perasaannya. Seperti, perasaannya seperti, perasaannya seperti, perasaannya, seperti, perasaannya. Keesokan harinya aku bangun pagi-pagi. Hari ini adalah hari yang istimewa. Aku tidak pernah membeli lotre. Hari ini saat melewati tempat penjualan lotre. Aku tertarik oleh informasi hadiah besar di atasnya. Meskipun jumlah hadiahnya tidak terlalu besar. Namun bagiku yang selalu lapar, aku sangat menginginkannya.
Hatiku penuh iri. Aku juga mengingat nomor hadiah besar itu. Setelah mencuci muka sekadarnya, aku membeli bakpao di pinggir jalan. Dengan bakpao di tangan, aku langsung menuju ke tempat lotre. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun, hanya tersisa 2 yuan. Yang terpenting sekarang, aku berlari terengah-engah ke meja kasir, menyerahkan 2 yuan terakhirku kepada pemilik toko. Aku menyebutkan beberapa nomor yang kuingat kepada pemilik toko. Pemilik toko, seorang pria paruh baya, melihat 2 yuan di depannya. Lalu menatap bajuku yang lusuh. Dalam hati ia menggelengkan kepala. Anak dari keluarga miskin. Daripada berpikir keras untuk belajar, malah menghabiskan uang untuk membeli lotre. Di luar tempat lotre. Orang-orang yang lewat melihat wajahku yang pucat dan kurus, tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Anak ini sudah miskin seperti ini. Masih berani membawa uang keringat keluarga untuk membeli lotre. Aku tidak peduli pada mereka. Setelah menerima kertas lotre, aku diam-diam memasuki penantian panjang. Waktu berlalu detik demi detik, hatiku tetap tegang. Tinggal 1 menit lagi sebelum pengundian. Suasana di tempat lotre menjadi tegang. Para pembeli lotre menggenggam erat kertas lotre mereka. Berulang kali membaca dalam hati nomor yang mereka pegang. Akhirnya waktu pengumuman tiba. Aku sedang menatap layar dengan tegang. Tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat, ternyata dari Chu Junlan. Pasti lagi-lagi Chu Fei yang mengatakan sesuatu di rumah sehingga mereka menelepon pagi-pagi untuk memarahiku. Aku tidak ingin berbasa-basi dengannya. Tanpa ragu, aku mematikan telepon. Di ujung telepon, Chu Junlan. Tidak percaya melihat ponsel di tanganku. Aku berani mematikan teleponnya. Sebelumnya, meskipun dia menelepon untuk memarahiku, aku hanya berani mendengarkan dengan patuh. Aku tidak pernah berani mematikan telepon secara inisiatif. Chu Junlan langsung merasakan amarah dalam hatinya. Melihat pintu asrama yang tertutup rapat, alisnya berkerut dalam. Kemarin sudah terlalu malam. Hari ini pagi-pagi dia datang ke sekolah mencariku, bahkan sengaja mencari tahu lokasi asramaku. Dia sangat ingin bertemu denganku. Menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Akhirnya aku merasa kesal, langsung memblokir nomor Chu Junlan. Satu persatu angka muncul perlahan di layar besar. Tanpa sadar, telapak tanganku berkeringat. Nomor pertama cocok. Nomor kedua juga cocok. Aku mendengar suara makian, tapi hatiku sangat senang. Meskipun uangnya tidak banyak. Tapi cukup. Aku dengan gembira membawa kertas lotereku, kembali ke meja kasir. Pemilik toko membantu mengecek kemenanganku. Ucapanku di tempat lotre seperti petir. Semua orang berkerumun mendekat. Dia menang. Dia benar-benar menang. Jumlahnya juga tidak kecil, tepat 10.000 yuan. Pria nakal yang berusia sekitar 30 tahun itu tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Dia mengamatiku dari atas ke bawah. Nak, sebelumnya aku belum pernah melihatmu. Ini pertama kali beli lotre, aku tidak terlalu menghiraukannya. Aku hanya mengangguk datar. Mendengar jawaban pastiku, sudut bibirnya tidak sengaja menyunggingkan senyum. Dia mendekatiku sedikit. Pertama kali beli lotre langsung menang besar? Trik apa? Ceritakan pada Kakanda. Nada bicaranya terlihat jelas berbahaya dan sembrono. Pemilik toko lotre berhenti sejenak saat menghitung uang. Dia lalu bertanya padaku, 10.000 yuan bisa langsung ditukar di sini. Apakah kamu punya rekening bank? Aku transfer ke rekeningmu. Aku tidak menghiraukan pria itu. Pria itu menggelengkan kepala. Dengan jujur menjawab pemilik toko, lalu apakah kamu mau transfer ke rekening keluargamu? Pemilik toko melihat pria itu. Bertanya lagi. Orang ini tangannya sudah terkenal suka mengambil barang orang lain. Sebelumnya, siapapun yang menang lotre. Jika sendirian dan kelihatan mudah diintimidasi, semuanya pernah dicurinya. Dia juga sudah beberapa tahun di penjara. Benar-benar preman sejati. Anak muda di depanku ini baru berusia belasan tahun, dan bertubuh kurus lemah. Membawa uang tunai 10.000 yuan di tangan pasti tidak aman. Bahkan belum keluar dari tokonya. Sudah menjadi sasaran. Aku melihat pria itu, mengerti maksud baik pemilik toko. Tapi aku benar-benar tidak bisa mentransfer uang ke rekening keluarganya. Berikan saja uang tunai padaku. Mendengar ini, pemilik toko menjadi cemas. Siswa ini pasti tidak tahu bahayanya dunia luar. Sudah menjadi sasaran. Dia masih tidak panik. Nanti uangnya dirampok masih perkara kecil, yang penting dirinya. Pemilik toko terpaksa menghitung ulang 10.000 yuan dan memberikannya padaku. Sambil menepuk pundakku, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, cepat pulang." Tak lama setelah aku pergi, pria itu mengikutiku. Pemilik toko lotre segera memanggilnya, "Tunggu." Pemilik toko lotre ragu-ragu, tapi tetap berkata, "Dia masih anak-anak." "Anak kecil kenapa? Aku tidak peduli dia anak-anak atau bukan." Pria itu meninggalkan kalimat itu. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah mendapat uang, aku langsung menuju bank. Umurku sudah 16 tahun. Bisa membuat rekening bank sendiri. Saat berjalan di sebuah gang sepi, tiba-tiba preman dari tempat lotre melompat keluar. Dia memegang tongkat,
Dengan senyum jahat perlahan mendekatiku. Nak, kebetulan sekali. Bertemu kamu di sini. Mau apa kau? Aku hanya ingin kamu menyerahkan uangmu dengan patuh. Aku tidak akan memukulmu. Bagaimana? Aku menatapnya waspada, langsung mengerti. Dia hanya ingin merampok, kau tidak takut di penjara? Sambil berkelit dengannya. Aku mengamati sekeliling, mencari senjata yang bisa digunakan. Aku tidak tahu seberapa kuat preman ini. Tanpa kemampuan bela diri yang berarti, dengan tongkat di tanganku, lebih baik berhati-hati. Preman itu berkata dengan sinis, penjara? Bukannya aku belum pernah masuk penjara. Apa susahnya? Aku tiba-tiba tersenyum jahat, tanganku mendadak muncul tongkat, ujung kakiku menjejak. Aku melesat cepat ke arah preman itu, dia sama sekali tidak menyangka aku akan menyerang duluan. Dalam keterkejutan, dia terkena pukulan tongkatku dengan keras. Preman itu meski kesakitan, langsung bereaksi cepat. Dia mengambil tongkatnya dan mulai membalas, mungkin karena sudah lama berkeliaran di jalanan, terlatih dari pertarungan nyata. Sementara aku, meski pernah mendapat latihan profesional, namun tubuhku sekarang berusia 16 tahun, sangat kekurangan gizi. Tenagaku jauh lebih rendah daripada preman itu, untuk sementara kami bertarung imbang. Aku mulai cemas dalam hati. Aku tidak punya cukup tenaga untuk bertahan lama, harus secepatnya menyelesaikan pertarungan. Di tengah pertarungan, aku tiba-tiba melihat kabel listrik kecil di dekat tembok. Hatiku bulat. Memanfaatkan kesempatan, kaki kiriku menginjak kabel, tangan kananku menariknya. Kabel itu berhasil kuputuskan dengan paksa. Tanpa ragu, aku langsung menyodorkan ujung kabel yang putus ke arah preman itu, sambil cepat mundur. Menjauh dari preman itu, tongkat kayu di tangannya masih terangkat tinggi. Siap diayunkan ke kepalaku, namun tiba-tiba aliran listrik menjalar ke seluruh tubuhnya. Preman itu hanya merasakan tubuhnya mati rasa. Belum sempat memaki, dia benar-benar tersengat listrik cukup parah. Untungnya tegangan kabel tidak tinggi dan waktu tersengat sangat singkat. Preman itu hampir kehilangan nyawa, langsung pingsan. Setelah bisa bernapas lega, aku segera menelepon polisi. Meraba saku, uang masih ada. Kebetulan, polisi yang memimpin kali ini masih polisi yang sama seperti sebelumnya. Begitu turun dari mobil, polisi itu melihat aku bersandar di tembok. Dia mengerutkan dahi, kok kamu lagi? Aku tersenyum lemah. Ya, kebetulan sekali, aku yang melapor. Dia mau merampok. Polisi lain sudah dengan cepat mengendalikan preman yang baru pulih. Dan ingin bangkit melarikan diri. Begitu melihat wajahnya, para polisi langsung mengerti, orang ini adalah residivis, baru keluar dari penjara belum lama. Masih tidak mau bertobat. Polisi yang menopangku tanpa sadar menaruh rasa simpati. Anak ini benar-benar sial, kemarin ulang tahunnya dibully, hari ini dirampok pula. Aku dan preman itu sama-sama dibawa ke kantor polisi. Setelah luka dibalut dan catatan dibuat, aku keluar dari kantor polisi. Masih harus menunggu proses selanjutnya, aku tidak perlu berlama-lama di kantor polisi. Setelah membuat berita acara, aku keluar. Melihat perban di tubuhku, polisi yang memimpin dengan sukarela berkata, mau kemana? Aku antar kau. Biasanya anak laki-laki seusianya mengalami begitu banyak hal, menerima begitu banyak ketidakadilan, pasti sudah hancur. Orang seperti diriku yang bisa tenang menangani, tidak rewel, dan matanya masih jernih. Baru pertama kali dilihatnya. Polisi yang memimpin tanpa sadar juga merasa lebih suka padaku. Aku mengangguk, terima kasih. Ada polisi yang mengantar, tentu lebih baik. Cubuan, aku bergumam pelan, terkejut dalam hati. Dia orang jujur. Berkemampuan luar biasa, hanya dalam beberapa tahun, dari polisi biasa menjadi kepala kepolisian kota Nanceng. Sepanjang perjalanan mengobrol, Cubuan semakin merasa aku sangat cocok dengan seleranya. Setelah keluar dari bank, aku langsung menuju pusat digital. Aku tidak membuang waktu banyak, langsung membeli komputer yang dulu biasa kupakai di kehidupan sebelumnya. Lalu langsung menuju asrama. Dengan cekatan aku menyalakan komputer, mendaftar dan membuka rekening di perusahaan sekuritas. Membuka halaman web yang akrab dari kehidupan sebelumnya, menemukan saham baru yang baru listing dan akan melonjak dalam waktu dekat. Sekarang saham ini masih tidak menonjol, biasa-biasa saja. Tapi 2 hari lagi akan sangat berbeda. Aku menutup komputer, santai mengeluarkan lembar soal. Mulai mengerjakan. Chu Fei nilainya tidak terlalu bagus, di kelas hanya sekadar menengah ke atas. Dia bilang pada keluarga Chu, karena kesehatannya buruk, nilai-nilainya tidak bisa naik. Nilainya meski juga kurang baik, namun setiap ujian, aku selalu lebih tinggi dari Chu Fei. Tapi setiap kali mereka membawa pulang nilai ujian, mereka hanya memuji Chu Fei dengan berbagai cara. Menghargai jerih payahnya, padahal nilai saya yang sebenarnya lebih tinggi dari Chu Chen dan Dong Qi. Namun tidak pernah ada yang peduli padaku. Aku meregangkan tubuh, lukaku belum sembuh. Terasa sakit sekali saat tertarik. Aku menggosok tubuhku yang pegal, lalu setelah mandi, aku langsung tidur. Keesokan harinya di lapangan,
Sosok-sosok muda dan cemerlang berpasang-pasangan. Berjalan menuju kelas masing-masing. Mereka tertawa dan bercanda, membahas tren terbaru. Wajah muda penuh semangat tanpa banyak beban. Aku berdiri di koridor asrama melihat semua ini. Untuk pertama kalinya kurasakan betapa indahnya sekolah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku melangkah menuju kelas. Di dalam kelas, teman-teman sedang berdiskusi dengan hangat. Kabar, apakah kalian dengar? Chuen benar-benar melapor ke polisi. Aku dengar. Liu Xing dan yang lainnya masih ditahan di kantor polisi. Dia berani melapor. Apa dia tidak takut sekolah akan membalasnya? Wen Jing ternyata yang menyelamatkannya. Semua orang langsung tarik napas dingin. Kemudian mereka berpikir dalam hati. Pantas saja dia berani melapor. Mungkin Wen Jing yang membantunya melapor. Lalu apakah ini berarti Wen Jing akan berhadapan dengan Tuan Muda Chu? Mata semua orang tiba-tiba berbinar penuh semangat. Tuan Muda Chu dan Wen Jing sama-sama dikenal sebagai sosok paling sulit ditaklukkan di sekolah. Sudah sekian lama berlalu. Mereka berdua selama ini hidup rukun. Kini akhirnya berhadapan. Masih pagi. Suara ringan Wen Jing terdengar dari belakangku. Aku menoleh, wajahku tak bisa menahan senyum. Baiklah, setelah menyapa, dia langsung melewatiku. Menuju kelasnya sendiri. Wen Jing dan aku satu tingkat, hanya saja berbeda kelas. Kelas yang ramai itu, dengan kehadiranku, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tadi di koridor, banyak yang melihat saat Wen Jing menyapaku. Semua orang semakin yakin bahwa aku pasti sudah bergantung pada paha Wen Jing. Belum sempat mereka mencerna berita itu, sesosok muncul di pintu kelas. Chu Chengdongze melihat ke depan. Sosok dengan punggung tegak itu, matanya penuh kebencian. Bukan dia, semua itu direbutnya. Kasih sayang di keluarga Chu. Pagi ini, dia jelas merasakan. Apakah sikap kakak perempuan tertua terhadapnya tidak sehangat dulu? Dia tak tahan untuk menyindir. Kupikir siapa? Ternyata kamu bajingan ini. Aku sedang berjalan menuju kursiku. Mendengar suara Chu Fei, aku menoleh dan menatap dingin Chu Fei. Chu Fei melihatku berani menatapnya. Amarahnya langsung meledak. Chuen, 2 hari tak jumpa, kau makin berani ya? Apa punggungmu gatal lagi? Melihatnya marah melompat-lompat, tiba-tiba aku merasa agak lucu. Kenapa? Kau masih mengganggu dan merebut sesuatu? Kemarin lusa tidak berhasil. Sekarang ingin menginap di kantor polisi? Chu Fei marah besar. Siapa yang kau bilang mengganggu dan merebut? Mendengar percakapan mereka, semua orang menarik napas dingin. Apa hari ini Chuen sudah kerasukan? Berani bicara seperti itu pada Tuan Muda Chu. Dia kan Tuan Muda Chu. Di kelas ini, Tuan Muda Chu lah yang paling kaya. Bahkan orang tua mereka pun harus tersenyum ketika bertemu dengannya. Aku menatapnya dengan sinis, seorang anak dari panti asuhan yang diadopsi keluarga Chu, ini dengan cara licik. Mendesakku, Tuan Muda Chu yang asli. Kalau bukan mengganggu dan merebut, apalagi? Apa setelah tinggal beberapa tahun di keluarga Chu? Kau benar-benar mengira dirimu Tuan Muda Chu yang asli? Perkataan ini langsung mengguncang seluruh kelas. Chu Fei bahkan tak percaya, matanya membelalak. Apa yang dia katakan? Berani sekali dia? Berani mengucapkan hal ini di sekolah? Teman-teman sekelas gempar. Apa aku tidak salah dengar? Dia bilang Chu Fei anak angkat keluarga Chu, dan Chuen adalah tuan muda asli. Masa ada orang yang tidak menyayangi anak kandung? Malah menyayangi anak angkat? Berbagai ekspresi terlihat di kelas. Mereka berdiskusi. Menebak kemungkinan kebenaran ini. Lebih banyak yang khawatir, jika dia berbohong, kebohongan akan terbongkar. Seharusnya tidak sebodoh itu. Jadi berarti hanya untuk menyenangkan Chu Fei, ini dia malah mengatakan, astaga, cara pandang semua orang terhadap Chu Fei langsung berubah. Banyak yang langsung mengambil ponsel, mereka momen tegang antara keduanya, bahkan ada yang langsung membuka siaran langsung. Setelah terkejut, Chu Fei melihat ponsel yang mengarah padanya. Dia segera bereaksi. Dia memasang ekspresi tak percaya dan terluka. Menatapku, apa yang kau katakan? Kau orang miskin. Mau menyamar sebagai tuan muda Cuku? Mau kaya jangan pakai cara begini. Ucapan ini, sekitar opini dan cemoohan orang langsung berbalik padaku. Haha, menurutku dia sudah gila ingin kaya. Ingin memeras Tuan Chu. Tak lama kemudian, di internet, berita tentang seorang teman kelas yang sok kaya memfitnah Tuan Muda Chu. Dengan niat pemerasan kembali menjadi trending. Disertai foto keduanya, netizen untuk sementara tidak bisa membedakan siapa yang bicara benar dan siapa yang bicara bohong. Aku sampai kesal setengah mati. Chu Fei ini benar-benar sudah terbiasa menindasku. Mengira aku masih seperti dulu yang bisa dia fitnah seenaknya tanpa berani melawan. Takut ketidaksenangan keluarga Chu. Karena kau bicara begitu, bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Polisi akan tahu kapan tepatnya kau diadopsi dari panti asuhan oleh keluarga Chu. Wajah Chu Fei menjadi pucat. Keduanya mengepal erat, hingga ujung jarinya memutih. Tiba-tiba ada kilasan cerdik di matanya. Seperti memikirkan sesuatu yang mengerikan.
Chuen, ternyata demi gengsi palsumu, kau bahkan menyuap polisi. Benar-benar keji. Ucapan ini membuat orang-orang gempar lagi. Chuen ini tidak terduga, ternyata bisa berbuat seperti itu. Mendengar diskusi orang-orang, sudut bibir Chu Fei melengkung membentuk senyum puas. Dia hanya bilang aku menyuap polisi, tapi tidak bilang aku menyuap polisi untuk melakukan apa. Semua ini hanya desas-desus dari teman-teman bodoh ini. Dengan begitu, dia juga bisa membuat keluarga Chu berspekulasi. Apakah rekaman CCTV yang mereka lihat kemarin lusa itu sudah direkayasa oleh polisi yang kusubornya? Keluarga Chu memang pintar berimajinasi. Hal seperti ini sudah biasa dilakukan Chu Fei dengan lihai. Dalam kepuasannya, dia tidak menyadari bahwa di depan pintu kelas sedang berdiri sesosok sosok yang anggun. Chu Junlan kemarin menunggu di depan asrama sepanjang pagi, tidak melihat bayanganku, telepon juga tidak bisa dihubungi. Hari ini dia sengaja datang ke kelas mencariku. Dia ingin tahu kebenaran kejadian ini. Dia ingin tahu apakah Chu Fei benar-benar memukulku. Apakah rekaman CCTV yang dilihat orang tuaku itu benar atau tidak? Sebelum masuk ke kelas, dia sudah mendengar perdebatan di dalam. Kali ini dia tidak terburu-buru masuk membantu Chu Fei, malah berdiri di luar kelas. Mendengarkan percakapan mereka beberapa saat, Chu Junlan mendengar semuanya dengan jelas. Matanya membelalak tak percaya. Berpikir, apa yang dikatakan Xiao Fei? Dia di sekolah menyangkal status Xiao Wen sebagai anak tuan muda Chu. Meskipun orang tua memang mengumumkan ke publik bahwa Xiao Fei adalah anak kandung keluarga Chu, tapi mereka tidak pernah berkata bahwa Xiao Wen bukan anak mereka. Dulu orang tua menyuruh Xiao Wen untuk tidak mengatakan di sekolah bahwa dia adalah anak keluarga Chu. Itu untuk melindungi Xiao Fei. Tapi si Fei ini, bagaimana bisa di depan orang luar dengan sengaja menyangkal fakta bahwa Xiao Wen adalah tuan muda keluarga Chu? Siapa yang memberinya keberanian? Chu Junlan tidak tahan. Dia langsung masuk ke kelas. Kemunculannya membuat kelas yang ramai tiba-tiba hening. Saat Chu Fei melihat Chu Junlan, hatinya langsung menegang. Seharusnya dia tidak mendengar kata-kata tadi, kan? Seharusnya dia tidak mendengar. Jika dia mendengar konfliknya dengan Chuen, dia pasti akan langsung masuk untuk membela dirinya. Chu Fei berpikir demikian, hatinya yang khawatir pun tenang. Sebelum Chu Junlan berbicara, Chu Fei dengan cepat melangkah ke depan Chu Junlan. Dia dengan gembira berteriak, "Kamu datang?" Tidak disangka demi Chu Fei. Dia datang sendiri ke sekolah. Melihat tatapan kagum dan heran dari orang-orang, Chu Fei semakin sombong. Dia sengaja mendekati Chu Junlan, memanggilnya, "Kakak," dengan akrab. "Kamu sibuk sekali. Bagaimana bisa ada waktu khusus datang ke sekolah menemuiku?" Ucap Chu Fei sambil pura-pura tegar. "Kakak tenang, kondisi tubuhku sudah jauh lebih baik. Aku tidak apa-apa, kakak tidak perlu khawatir." Melihat sikapnya yang akrab dan dekat, semua orang melayangkan tatapan iri. Pada saat yang sama, mereka juga menatapku seperti menonton pertunjukan. Tega benar-benar bermimpi untuk mencari masalah dengan tuan muda Chu. Sekarang Putri Sulung Chu langsung datang ke lokasi, mari kita lihat bagaimana dia akan dipermalukan. Semua orang memasang ekspresi ingin menonton pertunjukan yang menarik, bahkan ada yang langsung mengarahkan kamera siaran langsung ke arahku. Aku tidak ingin peduli dengan orang-orang yang membosankan ini. Aku langsung kembali ke tempat dudukku, mengeluarkan kertas soal, dan serius mengerjakan soal-soal. 2 tahun itu terlalu lama. Aku ingin segera lulus dan lepas dari keluarga Chu. Melihat muka-muka mereka membuatku muak. Aku tidak ingin melihatnya sebentar pun. Chu Junlan mengerutkan kening. Dia melirik Chu Fei dengan acuh tak acuh. Tidak seperti biasanya yang langsung menanyakan keadaan Chu Fei, melainkan mundur selangkah tanpa terlihat. Chu Fei yang tenggelam dalam sanjungan orang banyak tidak menyadari keanehan Chu Junlan. Ia bagaikan seekor merak yang sombong. Menerima pujian dari semua orang, sesekali ia pun berpura-pura santun dan merendah dengan beberapa patah kata. Karena kemunculan Chu Junlan, semua orang langsung melupakan perkataanku barusan. Mereka berkerumun mengelilingi keduanya. Mereka berebut ingin tampil di hadapan Chu Junlan. Ini adalah kesempatan langka, jika bisa di sini. Mendapat perhatian dari putri sulung keluarga Chu, mereka akan memiliki muka di rumah dan di antara teman-teman sekelas. Saat itu, mereka juga akan menjadi orang baru yang dihargai oleh keluarga. Sumber daya keluarga juga bisa lebih banyak diberikan kepada mereka. Banyak dari mereka tidak hanya memiliki satu anak dalam keluarga, ada persaingan di antara saudara-saudara mereka. Jika bisa membawa lebih banyak keuntungan bagi keluarga, status di rumah tentu akan lebih tinggi. Chu Fei dengan jelas melihat ketidaksabaran di mata Chu Junlan. Dia segera melangkah untuk menghalangi di depan Chu Junlan. "Kalian mau apa? Jangan membuat kakak sulungku takut." Melihat pemandangan itu, kerumunan kembali berusaha menyenangkan Chu Fei, berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk mendekati Chu Junlan. Inilah yang diinginkan Chu Fei. Yang paling dia sukai adalah melihat orang lain bersikap merendah dan menjilat padanya. Saat keramaian dan hiruk-pikuk, sesosok tubuh ramping lainnya tiba-tiba muncul di pintu kelas. Kemunculannya langsung membuat seluruh ruang kelas menjadi riuh, dan bersamanya muncul. Dan masih banyak siswa lainnya. Mereka memenuhi kelas, ada yang menonton keramaian, ada pula yang mengikuti sosok yang menjadi pusat perhatian itu.
Subinyu, cewek tercantik nomor satu di sekolah, juga datang. Katanya dia adalah tunangan Tuan Muda Chu. Satu-satunya calon menantu perempuan keluarga Chu di masa depan. Chu Junlan mendengar percakapan ini, alisnya sedikit berkerut. Satu-satunya calon menantu perempuan keluarga Chu. Dan mereka juga menganggap bahwa Subinyu ini adalah tunangan Xiao Wen. Subinyu memang telah dijodohkan dengan keluarga Chu sejak kecil. Puluhan tahun yang lalu, grup Chu mengalami krisis. Saat itu keluarga Su yang dengan sukarela membantu. Mereka memberi bantuan kepada keluarga Chu. Ayah berterima kasih atas kebaikan besar keluarga Su, sehingga aku yang saat itu baru berusia beberapa bulan. Telah dijodohkan sejak kecil dengan Subinyu yang belum lahir. Selama ini karena aku tidak disukai di rumah, tunanganku Subinyu juga diabaikan oleh mereka. Namun yang pasti, yang bertunangan dengan Subinyu adalah Xiao Wen, bukan Xiao Fei. Chu Fei melihat tatapan kagum semua orang, menoleh, dan menemukan Subinyu yang berdiri di pintu bagaikan sebatang teratai hijau. Wajahnya seketika merekah dengan senyuman lebar. Kamu datang kemari. Sambil menyapa dengan ramah, ia menyambut dengan hangat. Subinyu melihat Chu Fei yang tersenyum cerah. Wajah cantiknya memerah karena malu. Ia malu-malu melirik Chu Junlan, lalu dengan wajah merah berkata pada Chu Fei, "Kudengar kakak perempuan tertua sudah datang." Ayo lihat. Chu Fei melewati kerumunan, dengan cekatan menggandeng tangan kecil Subinyu. Berkata lembut, "Binyu, kemarilah. Aku akan mengenalkanmu pada kakak perempuanku." Melihat tangan mereka yang tergenggam erat, alis Chu Junlan berkerut rapat. Ada apa? Subinyu sebenarnya adalah tunangan Xiao Wen, dan Xiao Wen masih ada di sini. Mereka begitu akrab. Chu Junlan menoleh ke arahku, dan melihatku terus menunduk serius mengerjakan soal. Mataku hanya tertuju pada kertas ujian di meja, seolah semua pertengkaran di luar ini tidak ada hubungannya denganku. Setelah sekian lama menjadi orang yang diabaikan, Chu Junlan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun menatapku dengan serius seperti ini. Ternyata dia sudah sebesar ini, hanya saja pipinya terlalu kurus. Dia pasti telah banyak menderita di keluarga Chu. Chu Fei membawa Subinyu ke hadapan Chu Junlan. Dengan wajah penuh senyum, Chu Fei memperkenalkan kepada Chu Junlan. "Kakak, ini pacarku." "Pacar Subinyu?" Chu Junlan mengernyit. Dia menatap Subinyu dan bertanya, "Nona Su, kamu adalah pacar Xiao Fei?" Subinyu dengan malu mengangguk. Suaranya terdengar lembut dan manja. "Kakak besar. Nama saya Subinyu, tunangan Tuan Chu. Ayah saya dan ayah Anda telah menjodohkan kami sejak kecil. Apakah Anda masih ingat?" Alis Chu Junlan berkerut semakin dalam. Karena dia tahu bahwa Tuan Muda Chu telah dijodohkan sejak kecil. Maka seharusnya dia tahu sebenarnya dengan Tuan Muda mana dia dijodohkan. Chu Fei menatap serius ke arah Chu Junlan. Berkata, "Kakak ipar menyukai Binyu. Setelah aku lulus, aku akan menikahinya." Mendengar janji tegas Chu Fei, wajah Subinyu semakin merah. Perkataan Chu Fei seketika membuat ruang kelas dipenuhi teriakan. Mendengar teriakan yang silih berganti. Melihat tangan mereka yang tergenggam erat, tanpa sadar rasa jijik muncul di hati Chu Junlan. Chu Junlan mengerutkan kening, bertanya pada Subinyu, "Apa kau tidak tahu siapa yang dijodohkan denganmu?" Ekspresi malu di wajah Subinyu berhenti. Dia terkejut, lalu menatap Chu Junlan. "Apa maksud kakak ipar ini?" Tentu saja dia tahu siapa yang dijodohkan dengannya. Tapi bukankah Tuan Chu berkata bahwa dialah tuan muda yang paling disayangi keluarga Chu? Selama ini yang diamatinya memang begitu. Dia sudah bertanya. Saat mereka dijodohkan dulu, dikatakan bahwa dia bertunangan dengan Tuan Muda Chu. Tidak ditentukan secara khusus tuan muda yang mana. Keluarga Chu sangat menyayangi Xiao Fei. Selama Xiao Fei bilang dia suka padanya, keluarga Chu pasti akan mengubah pilihan tunangan menjadi milik Xiao Fei. Sekarang mengapa kakak ipar bertanya seperti itu? Chu Fei juga terkejut dengan pertanyaan mendadak Chu Junlan. Dia kaget. Baru saja dia sengaja mengatakan pada kakak ipar bahwa dia suka Binyu dan akan menikahinya. Itu supaya keluarga Chu mengubah pilihan tunangan menjadi dirinya. Tapi melihat kerumunan yang menonton, Chu Fei buru-buru mendahului. "Kakak ipar, aku dan Binyu saling mencintai dengan tulus." Isyarat Chu Fei sangat jelas. Maksudnya dia suka Binyu, ingin mengganti orang yang bertunangan dengan Binyu menjadi dirinya. Tapi Chu Junlan kali ini tidak langsung menurut dan menyetujui. Dia melanjutkan ke Subinyu, "Nona Su, kau seharusnya tahu. Yang bertunangan denganmu adalah Tuan Muda Chu Chuen. Sekarang kau malah menjadi adik Xiao Wen, teman Xiao Fei. Apakah kau masih menghargai martabat keluarga Chu? Dan kau, Xiao Fei?" Chu Junlan beralih ke Chu Fei. Suaranya masih dengan sedikit dingin. "Xiao Wen adalah Tuan Muda Chu yang sah, anak yang dilahirkan ibu selama 10 bulan. Dia adik kandungku, kakak laki-lakimu. Sejak kapan dia berubah menjadi orang miskin?" Saat Chu Junlan berbicara sampai akhir, nada bicaranya tak bisa menahan kemarahan yang pekat. Meskipun sebelumnya dia memang memandang rendah aku. Tapi aku adalah adik kandungnya, Tuan Muda keluarga Chu. Ini adalah hubungan darah yang tidak bisa diubah. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun.
Dia meremehkanku adalah satu hal, tetapi dia tidak bisa membiarkanku diintimidasi di sekolah. Ini bukan hanya menampar wajahnya, tetapi juga menampar wajah keluarga Chu. Dan itulah yang dia dapatkan setelah mengetahui bahwa aku dibuli. Alasan mereka bersikeras datang mencariku untuk bertanya jelas-jelas. Chu Junlan menatap Chu Wen yang tampak terkejut sambil sedikit menekan amarahnya. Kemudian dia berkata kepada Chu Fei, tanpa persetujuan Chu Wen, kau merebut tunangan kakakmu untuk dirimu sendiri. Menurutmu itu pantas? Setelah Chu Junlan selesai berbicara, suasana di dalam dan di luar kelas hening bagaikan maut. Orang-orang terpaku memandang mereka. Apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang Chu Wen adalah putra sulung keluarga Chu. Gadis tercantik pertama, Su Binyu, adalah tunangan Chu Wen. Kalau begitu, Chu Fei benar-benar anak angkat keluarga Chu. Semua yang dikatakan Chu Wen itu benar. Ya Tuhan, mana mungkin ini terjadi? Setelah hening sejenak, semua orang mulai gempar. Selama ini, Chu Fei selalu menganggap dirinya satu-satunya putra keluarga Chu. Dia juga menganggap dirinya tunangan Su Binyu, gadis tercantik pertama. Karena dua status ini, dia selalu sombong di sekolah. Tapi sekarang mereka diberitahu bahwa dia ternyata palsu. Putra satu-satunya keluarga kaya itu palsu. Status tunangan gadis tercantik juga palsu. Di sekolah, aku dan Chu Wen benar-benar dua kutub yang berlawanan. Chu Fei adalah putra paling kaya di seluruh sekolah, aku adalah orang paling miskin dan melarat di sekolah. Mereka dulu sering merendahkanku, menindasku. Chu Fei dan Su Binyu benar-benar terkejut dengan perkataan Chu Junlan. Mereka sama sekali tidak menyangka dia akan bersikap seperti ini. Bukankah dia selalu paling menyayanginya? Kenapa dia tiba-tiba membela orang hina itu? Dan di depan banyak orang seperti ini. Bagaimana nanti dia bisa tetap di sekolah ini? Di kelas ini, keluarga Chu baru saja selesai sarapan dan bersiap keluar. Chu Ruohan mengeluarkan ponselnya, langsung tertarik oleh berita trending yang muncul. Tanpa sadar dia membukanya. Itu adalah siaran langsung dari sekolah Chu Fei. Melihat komentar yang semuanya mencaci maki Chu Fei, Chu Ruohan terbelalak kaget. Tanpa sadar dia berseru, apa yang mereka lakukan? Ada apa? Chu Siwei mendekat ke arah Chu Ruohan dan melihat layar ponselnya. Saat melihat isi layar, Chu Siwei tanpa sadar ikut berseru. Chu Kuoan mengerutkan kening. Bukankah ini hanya berita yang tidak realistis? Chu Ruohan segera mengarahkan layar ponselnya ke arah Chu Kuoan dan Liu Ru. Tampilan siaran langsung muncul di depan mereka berdua, disertai dengan suara makian yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa begini? Apa yang mereka lakukan? Chu Kuoan marah besar. Kenapa mereka melakukan ini pada Fei? Apa salah Fei terhadap mereka? Mata Liu Ru langsung memerah, entah karena marah atau merasa kasihan pada Chu Fei. Chu Siwei segera mengeluarkan ponselnya dan bergabung ke dalam siaran langsung itu. Jari-jarinya bergerak cepat. Langsung mulai membalas, kalian ini memang tidak ada kerjaan? Kenapa harus menargetkan dia? Di mata kalian, apakah keluarga Chu semudah itu diganggu? Begitu komentar Chu Siwei muncul. Langsung mendapat reaksi keras dari para netizen. Yang di atas pasti baru bergabung. Kalau tidak tahu masalahnya. Saran tonton ulang siarannya, terima kasih. Melihat kata, sampah masyarakat, Chu Siwei langsung meledak amarahnya. Kalian bilang siapa sampah masyarakat? Dia anak laki-laki yang lembut dan patuh. Bagaimana kalian tega melakukan ini padanya? Tidak takut petir menyambar kalian? Jari Chu Siwei bergerak tanpa henti, hampir meninggalkan bayangan. Kalian tahu siapa yang kalian bela? Dia penuh kebohongan, hanya orang bodoh seperti kalian yang percaya omong kosongnya. Chu Siwei jelas panik, dia bahkan mulai bicara sembarangan. Chu Junlan saat itu sudah tidak di dekat Chu Wen. Chu Siwei tidak melihat Chu Junlan, dia hanya mengira aku sedang menindas Chu Fei di sekolah. Melihat pembelaan tanpa otaknya ini, penonton siaran langsung meledak. Bahkan anggota keluarga Chu lain yang melihat kata-katanya ikut mengerutkan kening. Menjelek-jelekan keluarga sendiri di depan orang luar, itu hanya mempermalukan keluarga Chu. Keluarga Chu tidak langsung menegurnya. Penonton siaran langsung tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kata, penuh kebohongan, untuk menggambarkan Chu Fei sangat pas. Benar, padahal Chu Wen adalah putra keluarga Chu, dia malah bilang putra asli itu orang melarat yang sengaja menyamar jadi putra keluarga Chu untuk memeras uang. Untung saja kakak perempuan keluarga Chu datang, kalau tidak kita semua akan tertipu olehnya. Melihat kata-kata ini, anggota keluarga Chu saling berpandangan. Ada apa? Apa yang mereka katakan? Kami tidak mengerti. Maksudnya, anak angkat menyangkal status putra asli keluarga Chu. Bagaimana mungkin Fei kita melakukan ini? Kami awalnya hanya menyuruh Wen untuk tidak menyebut statusnya sebagai putra keluarga Chu di sekolah, supaya Fei tidak rendah diri, tapi menyangkal di depan umum. Sifatnya berbeda. Mereka akhirnya mulai merasakan ada yang tidak beres dari semua ini. Chu Ruohan segera membuka tayangan ulang siaran langsung. Siaran langsung ini memiliki fitur perekaman waktu nyata. Untung saja ada fitur ini, dia bisa melihat tayangan ulang. Anggota keluarga Chu menahan napas. Mereka menatap ponsel di atas meja dengan saksama. Layar kecil itu,
Adegan demi adegan yang baru saja terjadi di dalam kelas langsung muncul di layar. Melihat saat aku di depan umum mengatakan bahwa Chu Fei adalah anak angkat keluarga Chu. Semua anggota keluarga Chu menunjukkan kemarahan yang besar. Mereka menyuruhku untuk tidak menyebut statusku sebagai putra keluarga Chu di sekolah. Itu untuk melindungi Chu Fei. Hal yang membuat mereka tercengang pun terjadi. Chu Fei ternyata mengatakan Chu Wen adalah orang miskin yang hanya ingin memeras uang dan demi gengsi mengaku sebagai putra keluarga Chu. Anggota keluarga Chu saling berpandangan. Baru saja tingkah laku Xiao Fei itu benar-benar berbeda dari Xiao Fei yang mereka kenal. Kalau bukan karena tahu ini siaran langsung, keluarga Chu hampir tidak percaya. Chu Kuan dan Liu Ru tidak bisa tidak teringat lagi rekaman CCTV yang mereka lihat di kantor polisi. Apa mungkin Xiao Fei benar-benar mengganggu Xiao Wen di sekolah? Chu Junlan tidak melihat ponselnya, dia tidak tahu apa yang terjadi di ruang siaran langsung. Aku masih mengerjakan soal-soal ujian, ketika Chu Junlan datang ke sampingku, aku tidak mengangkat kepalaku. Chu Junlan menarik napas dalam-dalam, melembutkan suaranya dan berkata, Xiao Wen, sebenarnya apa yang terjadi? Kemarin aku menunggumu sepanjang pagi, kemana kau pergi? Sebelumnya mereka hanya tahu keluarga Chu sangat menyayangi Chu. Terlalu menyayangi. Bahkan ketika mereka tahu bahwa tuan muda sesungguhnya dari keluarga Chu adalah aku, mereka tidak menganggap aku begitu disayangi oleh keluarga Chu. Lagi pula, kondisi aku yang selalu miskin sudah terlihat jelas, dia biasanya bahkan tidak sanggup membeli lauk saat makan. Keluarga Chu, keluarga besar yang begitu kaya. Sampai-sampai membuat tuan muda keluarga mereka hidup seperti ini, itu cukup menunjukkan betapa tidak disayanginya aku. Tapi sekarang nona besar Chu begitu sibuk. Orang yang begitu hebat, malah mengatakan bahwa dia kemarin menunggu di depan asramaku selama 1 pagi. Apakah itu berarti bahwa dalam hatinya, Chu Wen itu penting? Aku tahu apa yang dia tanyakan. Tapi aku tidak berniat menanggapinya. Aku tidak ingin membuang waktu pada orang yang tidak berguna. Chu Junlan menatapku dengan heran. Kemarin aku berulang kali mematikan teleponnya, hari ini bahkan aku pura-pura tidak melihatnya. Sama sekali tidak berniat menanggapinya. Chu Junlan jelas merasakan aku berubah, menjadi berbeda. Sejak hari Sabtu, aku meminta kue ulang tahun, sejak itu aku mulai berubah. Chu Junlan juga tidak marah. Dia melanjutkan, Xiao Wen, kau keluar sebentar, kita bicara di tempat lain. Aib keluarga tidak boleh dibeberkan keluar, lagi pula di sini banyak orang dan mata, apalagi ada begitu banyak ponsel yang mengarah ke mereka. Tingkah laku Xiao Fei barusan sudah cukup memalukan bagi keluarga Chu. Melihat Chu Junlan tidak berniat berhenti. Akhirnya aku berhenti menulis, mengangkat kepalaku. Aku sedikit mengernyitkan dahi menatap Chu Junlan, Nona besar Chu. Kau pasti sudah tahu kebenarannya. Karena kau tidak percaya padaku, kenapa masih bertanya padaku? Kalau aku bilang, apa kau akan percaya? Sejak mengadopsi Chu Wen, perkataannya sendiri. Kapan mereka pernah percaya? Chu Junlan tertegun. Dia memanggilnya Nona besar Chu. Dia tidak memanggilnya kakak. Dia juga tidak berpikir. Sepertinya memang sebelumnya, seluruh keluarga tidak pernah percaya pada perkataannya. Aku berkata dengan tidak sabar, kami mau mulai pelajaran, kalau kau tidak ada urusan, jangan ganggu kami lagi. Chu Junlan merasa canggung di wajahnya, di depan banyak orang dipermalukan oleh adik laki-laki yang tidak disayangi. Ini membuat gengsinya sedikit terusik. Hal-hal ini terjadi terlalu cepat, Su Bingyu yang pertama sadar, dia menarik lengan baju Chu Fei. Chu Fei terus memperhatikan mereka berdua. Melihat kesempatan ini, dia segera melangkah 2-3 langkah ke samping Chu Junlan. Dia mengerutkan kening mencelaku. Kakak, bagaimana kau bisa bicara seperti itu pada kakak? Kakak baik hati. Ingin peduli padamu. Meskipun tidak suka pada kakak, tidak boleh membuat kakak malu di depan banyak orang begini, kan? Aku mengerutkan kening, lagi-lagi omongan manipulatif seperti ini, pemerasan moral. Meskipun aku memang tidak suka semua orang di keluarga Chu, termasuk Chu Junlan, tapi dia menyatakannya di depan umum begini. Sifatnya jelas berubah. Chu Fei tertawa dalam hati. Meskipun identitas Chu Xiaowen terungkap, apa bedanya? Dengan kecerdasanku sendiri, aku tetap bisa membuatnya menjadi sasaran. Tuan muda yang diakui keluarga Chu. Hanya bisa dia. Akhirnya aku meletakkan pulpenku, serius menatap Chu Fei dan berkata, kau benar. Aku memang tidak suka kalian. Tapi yang ingin membuatnya malu adalah kau, kan? Begitu kata-kata ini keluar. Chu Fei dan Chu Junlan sama-sama tertegun. Chu Fei langsung panik. Kapan aku ingin mempermalukan kakak? Dia adalah kakak yang paling aku hormati. Mana mungkin aku tega membuatnya malu? Hah? Aku hampir tertawa mendengarnya. Kakak yang paling dihormati? Tentu saja, Chu Fei penuh kebanggaan. Dan diam-diam melirik Chu Junlan. Karena kau begitu menghormatinya, kenapa sengaja di depan banyak orang begini? Mengungkap fakta memalukannya, membuatnya semakin malu, aku balas menyerang tanpa ampun. Chu Fei ini masih ingin seperti dulu, menggunakan moralitas yang disebut-sebut itu untuk memaksaku. Aku tidak. Dia ingin menjelaskan sesuatu, tapi tatapan kecaman dari semua orang sudah tertuju padanya, termasuk Chu Junlan.
Mereka sudah mulai menyadari. Perkataan Chuen tidak beres. Hanya saja mereka tidak menyangka seorang pria dewasa sepertinya bisa melakukan omongan manipulatif macam itu. Setelah penjelasanku yang terus terang ini, mereka akhirnya berhasil menyadarinya. Aku sangat terganggu dengan gangguan mereka. Membuang waktu pada hal-hal seperti ini, sungguh tidak menghormati hidup sendiri. Di saat ragu, di pintu muncul sesosok bayangan gemuk, minggir, minggir. Tubuh gemuk itu menyusup melewati kerumunan pada di depan pintu kelas, mendekatiku. Dia menatapku. Bertanya, "Kau Chuen?" Aku bingung menoleh menatapnya, aku belum pernah melihatnya. Tapi tetap menjawab, "Ya." Kepala sekolah Li mengangguk, suaranya tanpa sadar melunak. "Aku kepala sekolah baru, nama keluargaku Li, jangan takut, karena kau bersekolah di sini. Saya dan para guru akan melindungimu." Mendengar itu, saya sedikit terkejut. Kepala sekolah baru, kecepatan direktur yang sungguh cepat. Sebelumnya, setelah saya melaporkan perundungan ke polisi, direktur yang hanya bilang dia akan meneruskan masalah ini ke dinas pendidikan. Tapi tak kusangka hanya 2 hari kemudian, kepala sekolah baru sudah menjabat. Kepala sekolah yang sebelumnya pengecut dan tidak berdaya, dia pasti tahu tentang perundungan yang saya alami. Tapi karena takut dengan kekuasaan keluarga Chu, dia tidak pernah berani bersuara. Kepala sekolah Li ini tampaknya cukup baik. Kepala sekolah Li berkata, lalu dia beralih ke Chu Junlan, dengan nada serius, "Nona Chu, di sini adalah sekolah, tempat anak-anak belajar ilmu pengetahuan. Tolong jangan mengganggu mereka belajar." Chu Junlan juga sangat heran. Kepala sekolah di sekolah ini ternyata sudah diganti. Apakah karena Xiao Wen? Mungkinkah masalah Xiao Fei yang merundung Xiao Wen itu benar? Kalau tidak, mana mungkin kepala sekolah bisa dicopot begitu cepat? Junlan tanpa sadar mulai bertanya-tanya dalam hati. Dia juga tahu tidak seharusnya mengganggu terlalu lama di sini. Dia tersenyum dan meminta maaf, "Kepala sekolah Li, saya pamit sekarang." Chuen dengan cemas ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi karena Chu Junlan sudah bicara seperti itu, dia pun tidak bisa berkata banyak. Sebelum pergi, Chu Junlan berbisik kepadaku, "Nanti malam aku akan menemuimu lagi." Aku tidak menghiraukannya. Chu Junlan hanya bisa pergi dengan canggung. Setelah Chu Junlan pergi, kepala sekolah Li segera berteriak kepada mereka yang masih mengangkat ponsel, "Kalian semua sedang apa? Ini adalah sekolah, tempat belajar ilmu, bukan ruang siaran kalian." Murid-murid pun menurunkan ponsel satu persatu. Bel pelajaran berbunyi. Sesosok putih memasuki kelas tepat diiringi bel pelajaran, langsung menuju ke podium. Kepala sekolah Li menekan kedua tangannya ke bawah, lalu memperkenalkan wanita berbaju putih yang berdiri di samping sambil tersenyum pada mereka. "Ini adalah wali kelas baru kalian, Yan Rong. Kalian bisa memanggilnya Bu Yan." Begitu selesai bicara, tepuk tangan penonton bergemuruh meriah. Mereka mendapat wali kelas baru. Wali kelas mereka yang sebelumnya adalah seorang pria tua kaku. Matanya tidak hanya pada nilai, dia juga seorang yang sangat materialistis. Kemarin mereka sudah dengar, pria tua itu dipecat dari jabatannya oleh sekolah, dan dicabut izin mengajarnya seumur hidup. Pasti gara-gara perundungan yang kualami selama ini. Penuh dengan keluhan. Hanya Chu Fei yang tatapannya tak bisa disembunyikan. Dia menatapku dengan penuh kebencian, sorot matanya menyiratkan ketajaman. "Chuen, suatu hari nanti, kau akan menyesali perbuatanmu hari ini." Pagi itu, wajahnya sudah hancur. Sehari berlalu dengan cepat. Saat jam istirahat, Chuen menggunakan semua uang di kartunya untuk membeli saham yang kemarin dia lihat. Jika tidak ada halangan, setelah besok, saldo saya akan berlipat ganda puluhan kali lipat. Anehnya, Chu Fei hari ini sangat pendiam. Dia tidak mencari masalah denganku, juga tidak mengejek atau mencibirku seperti biasa. Sampai jam terakhir. Setelah kelas usai, Chu Fei tiba-tiba datang ke hadapanku dan berkata, "Hotel sudah memesan ruang pesta. Besok malam kau harus datang ya." Aku mengangkat alis. Ternyata dia menunggu di sini. Di kehidupan sebelumnya, Chu Kuoan memesan hotel terbaik di kota selatan untuk pesta ulang tahun Chu Fei. Saat itu, Chuen tidak seperti biasanya mengundangku untuk datang. Aku sangat gembira. Kupikir akhirnya aku bisa terlihat di hadapan orang banyak. Tapi aku tidak punya gaun, hanya beberapa pakaian usang yang sudah kupakai bertahun-tahun. Saat sedang bingung, Chu Fei tiba-tiba datang ke kamarku dan memberiku setelan jas mahal. Chu Fei bilang itu hadiah darinya. Sebagai hadiah ulang tahun yang terlambat untuk ulang tahunku beberapa hari lalu. Meskipun aku curiga, aku terlalu ingin tampil di depan orang banyak. Terlalu ingin lepas dari hari-hari perundungan. Keesokan harinya, di pesta ulang tahun Chu Fei, saat aku hendak naik ke panggung untuk berfoto bersama keluarga Chu. Chu Fei tiba-tiba memasang wajah sedih dan kecewa menuduh aku mencuri pakaiannya. Baru kemudian aku tahu. Ternyata Chu Fei merasa mereka sudah dewasa. Identitasku suatu hari pasti akan diketahui orang luar. Jadi dia memanfaatkan momen paling ramai untuk menginjak-injak harga diriku sampai hancur. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba tersenyum. Menjawab, "Baik, besok malam aku pasti datang tepat waktu."
Mendapat jawaban pastiku, dalam hati aku malah mencemooh. Tapi trik-trik murahan Chu Fei, pikirannya tidak berubah. Aku pura-pura kecewa berkata, tidak ada. Bukan setelan jas, bahkan pakaian pantas pun aku tidak punya. Chu Fei tersenyum hampir tidak tertahan. Jasku banyak, besok aku akan bawakan satu set untukmu. Chu Fei tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Menunggu sampai besok, seluruh dunia akan tahu, Chuen yang seperti apa dia itu pencuri. Misalnya, kekacauan hari ini juga akan segera tertutupi. Mungkin orang lain akan menganggap semua yang terjadi hari ini adalah skenario yang direncanakan Chuen. Aku melihat ekspresi puasnya. Tiba-tiba ingin menggoda dia. Apa kau sebaik hati itu memberiku pakaian? Ekspresi Chu Fei membeku. Beberapa saat kemudian, dia agak tidak wajar berkata, hari ini semua orang sudah tahu. Kau anggota keluarga Chu. Aku tidak ingin kau mempermalukan keluarga Chu. Kata-kata itu. Seolah-olah dia, Chu Fei, yang menjadi tuan muda sejati keluarga Chu, dan aku seperti seorang pelayan rendahan di keluarga Chu. Aku tersenyum dan berkata dengan santai, kalau begitu, terima kasih pada adikku yang baik hati. Malam hari, setelah aku selesai makan malam dan kembali ke asrama, Chu Junlan datang. Dia berdiri di pintu asrama. Dia tidak melihat ke dalam ruangan, hanya bertanya, ini asramamu? Kenapa tidak ada apa-apa? Meskipun sederhana, namun dibandingkan dengan ruang penyimpanan sempit yang kutinggali di keluarga Chu, jauh lebih baik. Ada urusan apa? Cepat katakan. Aku masih harus belajar, kataku dengan nada tidak sabar. Melihat sikapku ini, Chu Junlan secara naluriah merasa tidak nyaman, tapi mengingat betapa banyaknya dia telah berhutang padaku selama ini. Chu Junlan tidak bertele-tele. Dia langsung berkata, benarkah kamu diganggu oleh Xiao Fei di sekolah? Aku mengangkat alis. Apakah nona besar Chu ini sedang peduli padaku? Chu Junlan mengerutkan kening. Aku adalah kakak perempuan tertuamu. Jangan panggil aku nona besar Chu terus. Aku mencibir dingin. Bukankah kamu pernah bilang tidak punya adik sepertiku, dan menyuruhku jangan memanggilmu kakak? Aku juga tidak mempersilakannya masuk. Aku duduk sendiri di sofa, menyender. Melihat diriku yang sangat berbeda dari biasanya, alis indah Chu Junlan berkerut erat. Xiao Wen, kenapa kamu tiba-tiba berubah? Akhirnya Chu Junlan menanyakannya. Berubah? Aku menatapnya. Menjadi seperti apa? Tidak lagi seperti dulu yang membiarkan Chu Fei memfitnah dan menindas. Membiarkan kalian semua memfitnah dan menghinaku. Chu Junlan terdiam lagi. Setelah lama, dia bertanya lagi, Xiao Wen. Apakah Xiao Fei benar-benar mengganggumu di sekolah? Katanya mereka melihat rekaman CCTV, tapi Xiao Fei bilang kamu menyuap polisi. Membenciku, menertawakanku. Seseorang yang tidak punya kuasa, bahkan tidak bisa makan kenyang. Menurut Nona Besar Chu, dengan apa aku menyuap polisi? Sambil berkata, aku tiba-tiba melepas bajuku, memperlihatkan bekas luka yang mengerikan di tubuhku. Chu Junlan menarik napas tajam, tak kuasa menahan mulutnya yang hampir berteriak. Bagaimana bisa? Aku mendekat. Chu Junlan menatap mataku, berkata satu persatu. Kakak, ini terakhir kalinya aku memanggilmu kakak. Lihat baik-baik, apa yang ada di tubuhku ini? Bekas luka ini sejak keluarga Chu mengadopsi Chu Fei. Mata Chu Junlan sudah penuh air mata. Tangannya bergetar tak terkendali. Bagaimana bisa? Bagaimana tubuh Xiao Wen bisa memiliki begitu banyak bekas luka? Luka-luka itu baru dan lama bercampur. Ada yang besar, ada yang kecil, padat dan rapat. Di sekujur tubuhnya ada luka seperti ini. Dia mendongak menatapku dengan tidak percaya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Entah ini ulah Xiao Fei atau bukan. Begitu banyak luka, bagaimana dia bisa bertahan? Aku semakin tertawa terbahak-bahak. Apakah aku tidak memberitahu kalian? Dari kecil sampai besar, berapa kali aku memberitahu kalian? Tapi apakah kalian pernah percaya padaku? Tapi Xiao Fei bilang dia berkelahi dengan orang lain di sekolah. Berkelahi dengan siapa? Aku langsung memotongnya. Siapa yang pernah aku lawan di sekolah? Kalian hanya percaya pada si Green Tea, Chu Fei. Selama dia pura-pura lemah. Apapun yang dia katakan kalian percaya. Kalian sama sekali tidak menganggapku ada, tidak memasukkan aku ke dalam hati. Tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Sampai di bagian akhir. Aku hampir berteriak. Sejak dulu Xiao Wen sudah berkata pada dirinya sendiri, mereka tidak layak. Dia tidak butuh kasih sayang keluarga palsu ini. Tapi bagaimanapun mereka adalah orang tua kandung dan kakak kandungnya sendiri. Saat benar-benar menghadapi mereka, Chuen tetap tidak bisa menahan rasa sakit hati dan marah. Chu Junlan menatapnya dengan linglung. Dulu dia benar-benar tidak pernah memikirkan hal ini. Xiao Fei badannya lemah. Setiap kali Xiao Wen yang membuat Xiao Fei sakit sampai dirawat di rumah sakit. Mereka memang sangat bias terhadap Xiao Wen. Mereka juga selalu menganggap Xiao Wen adalah anak yang tidak bisa diatur dan tidak bisa dididik. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia difitnah. Air mata di mata Chu Junlan.
Tak terbendung jatuh. Maafkan aku, Xiao Wen. Maaf, ini semua karena kelalaian kami. Sehingga kamu menderita begitu banyak. Chu Wen tak kuasa menahan matanya yang memerah. Kata maaf ini. Dia telah membayangkannya tak terhitung kali. Dia telah menunggu terlalu lama, sampai hatinya benar-benar mati. Chu Junlan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memegang tangan Chu Xiao Wen. Xiao Wen, kamu terluka sebanyak ini. Dari mana uang untuk pergi ke rumah sakit? Sejak mengadopsi Xiao Fei, mereka tidak pernah memberinya uang saku lagi. Pergi ke rumah sakit butuh uang. Luka di tubuhnya sebanyak ini, perawatannya saja sudah biaya besar. Meskipun uang sebanyak itu tidak seberapa bagi mereka, tapi bagi Xiao Wen yang sama sekali tidak mendapat dukungan dari keluarga, itu adalah biaya yang sangat besar. Chu Wen menenangkan emosinya. Dia melepaskan tangannya dengan datar, lalu memungut bajunya dan memakainya. Rumah sakit apa? Mana ada uangku untuk rumah sakit? Cukup dibalut sendiri saja. Apa yang dia katakan adalah kenyataan. Biaya ke rumah sakit tidak sedikit. Sejak kecil dia dibuli. Awalnya masih ada uang untuk rumah sakit membalut luka. Lama-lama uang habis, akhirnya hanya bisa membalut sendiri. Itulah sebabnya semua luka ini meninggalkan bekas. Ada yang di punggung, tempat yang tidak bisa dijangkau. Dia hanya bisa membalutnya dengan kain seadanya. Mendengar ini, air mata Chu Junlan mengalir semakin deras. Ya ampun, bagaimana bisa begini? Balut sendiri dengan asal-asalan, dia sendiri tidak punya obat. Tidak ada alat medis bersih, bagaimana mau membalut? Lagi pula dia bilang sejak mengadopsi Xiao Fei. Dia dibuli. Artinya, waktu kecil. Anak laki-laki usia 8-9 tahun, banyak yang masih manja di pelukan ibu, dia harus membalut luka-luka ini sendiri. Luka-luka yang rapat. Chu Junlan tidak berani membayangkan, saat dia dibuli. Keluarganya tidak percaya padanya. Saat menggunakan tangan kecilnya membalut luka, betapa sedih dan putus asanya. Chu Junlan terisak-isak, hatinya seperti dicengkeram tangan, sakit sekali. Dia hanya bisa memegang dadanya, berulang kali berkata padanya, Xiao Wen, maaf, maaf, maaf. Chu Wen duduk sendiri di sofa, minum air, membasahi tenggorokan. Tidak menghiraukan tangisan dan permintaan maaf Chu Junlan. Permintaan maaf ini dulu bahkan tidak berani dia impikan. Tapi sekarang dia tidak membutuhkannya. Perhatian yang datang terlambat lebih hina dari rumput liar. Perasaannya juga sama. Chu Wen berkata dengan datar, Nona Chu, pertanyaan yang ingin kau tanyakan sudah selesai, kalau tidak ada urusan lain. Tolong jangan ganggu aku lagi. Chu Junlan tertegun. Nona Chu, dia tidak mengakuinya lagi. Chu Junlan terisak, Xiao Wen. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Chu Wen tidak mau membuang waktu. Langsung bangun, dan banting pintu kamar tertutup. Chu Junlan terkejut mundur. Baru saja tidak terbentur hidung. Chu Junlan mengetuk pintu, Xiao Wen sudah menderita begitu banyak. Dia ingin bicara lagi, menghiburnya. Chu Wen berkata dengan tidak sabar, hentikan, atau aku panggil satpam. Tangan Chu Junlan yang mengetuk pintu berhenti. Apa kau begitu tidak ingin melihatku? Aku kakak perempuan tertua. Tapi yang menjawab hanya keheningan. Chu Wen sudah mengambil buku, masuk ke mode belajar gila. Dia memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, mentalnya sudah matang, kemampuan memahami berbagai ilmu. Jauh lebih kuat dari anak normal usia 16 tahun. Belajar akan lebih mudah. Ditambah lagi hal-hal ini. Di kehidupan sebelumnya sudah dipelajari sekali. Sekarang hanya melengkapi apa yang tertinggal. Chu Junlan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berbalik pergi. Chu Junlan baru saja sampai di rumah. Dan melihat Chu Fei yang sedang menangis di depan semua orang. Chu Fei bermata merah, dia sedikit menundukkan kepala. Dengan wajah penuh rasa bersalah meminta maaf, ayah, ibu, kakak kedua, kakak ketiga. Semuanya salahku. Aku terlalu takut kehilangan kalian, jadi di sekolah aku bicara sembarangan. Bukan sengaja. Sungguh bukan sengaja. Chu Kuan memasang wajah dingin, berusaha tidak melihat ekspresi cemberut Chu Fei. Xiao Fei, aku tahu kau tidak punya rasa aman, tapi Xiao Wen adalah anakku Chu Kuan. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Kau tidak bisa di sekolah bersekongkol dengan orang luar untuk menindasnya. Kau tahu di mana letak muka keluarga Chu kita? Mendengar kata-katanya yang sedikit bernada mencela, semua orang secara otomatis ingin membela Chu Fei, tapi begitu teringat siaran langsung hari ini, ingat ekspresi Chu Fei yang bilang Xiao Wen mau memeras uang. Dan ekspresi miskin itu, semua orang diam. Chu Junlan berdiri di sudut pintu. Matanya penuh hawa dingin yang tak terkatakan. Luka-luka mengerikan di tubuh Xiao Wen masih terbayang di matanya. Dia tidak langsung menuduh Chu Xiao Fei. Aku ingin lihat apa lagi yang akan dikatakan Chu Fei. Chu Fei diam-diam mengepalkan tinju. Chu Wen, ayah sampai memarahinya karena Chu Wen. Semua karena Chu Wen si bajingan. Chu Fei menahan amarahnya. Air mata yang menggenang di matanya langsung jatuh. Duk, Chu Fei langsung berlutut di lantai. Ayah, aku salah. Semua salahku. Aku seharusnya tidak takut kehilangan kalian.
Aku pergi saja. Kalian jemput kakak laki-laki kembali. Kalau aku pergi, pasti kakak laki-laki akan kembali. Sambil berkata, Chu Fei langsung berdiri dan hendak keluar. Belum 2 langkah, tiba-tiba dia memegang dadanya, meringkuk kesakitan. Ini membuat semua orang ketakutan. Chu Junlan secara refleks mengepalkan tinju, hampir tidak tahan untuk menopangnya. Tapi begitu teringat luka-luka di tubuh Xiao Wen, Chu Junlan menahan diri. Anggota keluarga Chu yang lain tidak tahan. Chu Kuan juga tidak sempat memarahinya, langsung melesat ke sisi Chu Fei, dengan sigap menopangnya. Chu Kuan panik. Semua keluarga Chu panik. Mereka mana sempat memikirkan urusan Chu Wen. Semua langsung mengerumuni Chu Fei. Xiao Fei, jangan berpikir macam-macam. Tidak ada yang menyuruhmu pergi. Liu Ru terburu-buru hingga air matanya berputar di pelupuk mata. Xiao Fei, jangan terburu-buru. Chu Wen sengaja memprovokasimu. Sehingga kau berkata tidak pantas. Tenang, kami semua tidak menyalahkanmu. Chu Siwei sambil mengelus dada Chu Fei. Sambil menjawab cemas. Mendengar ini, meskipun beberapa orang tidak setuju, tidak ada yang membantah. Chu Kuan buru-buru berseru, cepat bawa ke rumah sakit. Mendengar ini, Chu Fei cepat-cepat menahan tangan Chu Kuan. Dia menggeleng lemah. Aku tidak mau ke rumah sakit. Chu Kuan tidak peduli apapun lagi. Chu Wen melembutkan suaranya dan menghiburnya dengan lembut. Chu Fei mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Memohon, ayah, aku tidak ingin pergi ke rumah sakit. Rumah sakit itu dingin dan menakutkan. Aku tidak ingin pergi. Aku akan baik-baik saja setelah tidur. Besok adalah pesta ulang tahunnya. Bagaimana dia bisa pergi ke rumah sakit sekarang? Bagaimana jika dokter-dokter itu menyuruhnya dirawat inap? Melihat Chu Fei seperti ini, Liu Ru sudah sangat kasihan. Bagaimanapun, dia adalah anak yang sangat disayangi selama ini. Bahkan jika dia berbuat salah, mana mungkin dia tega benar-benar menyalahkannya. Dia memeluk Chu Fei erat-erat. Suaranya begitu lembut, bahkan tidak berani diimpikan oleh Chu Wen. Xiao Fei, jangan takut. Kami semua akan menemanimu. Tapi wajah Chu Fei terkubur di pelukan Liu Ru. Sudut bibirnya perlahan naik membentuk senyuman. Semua anggota keluarga Chu berlutut di depannya. Mereka tidak bisa melihat senyuman itu. Tetapi dari sudut pandang Chu Junlan, dia bisa melihatnya dengan jelas. Chu Junlan menarik napas dingin. Dia segera menutup mulutnya dengan tangannya agar tidak berteriak kaget. Senyuman yang ditunjukkan Chu Fei itu penuh dengan kesombongan yang jahat. Mana ada sedikit pun kelembutan. Penampilan menderitanya ternyata palsu. Chu Fei keras kepala tidak mau pergi ke rumah sakit. Tidak ada pilihan, seluruh keluarga membujuknya. Namun dia berkata dia lelah dan ingin tidur. Setelah semua orang melihat Chu Fei tertidur, barulah mereka keluar. Kakak tertua, kenapa kau kembali? Kau kemana? Chu Siwei bertanya. Hal sebesar ini terjadi pada Xiao Fei di sekolah. Semua anggota keluarga Chu, apapun yang mereka lakukan, semuanya kembali. Sebelumnya kakak tertua juga seperti ini, tapi hari ini kakak tertua agak aneh. Chu Junlan menoleh ke arah mereka. Aku pergi menemui Xiao Wen. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tertegun. Kenapa kau pergi menemuinya lagi? Apa yang menarik darinya? Chu Siwei bergumam pelan dengan ekspresi tidak puas. Siang tadi kakak tertua baru saja menemuinya. Malam ini pergi lagi. Chu Siwei benar-benar bingung. Chu Ruohan turun ke lantai bawah. Dengan ekspresi agak khawatir, dia bertanya, Xiao Wen, bagaimana kabarnya? Apakah dia betah tinggal di sekolah? Chu Boan dan Liu Ru duduk diam di sofa. Suasana di ruang tamu agak menekan. Perasaan mereka terhadap Xiao Wen sangat rumit. Ada rasa bersalah, tapi masih belum bisa lepas dari kebencian bertahun-tahun. Memikirkan luka di sekujur tubuh Chu Wen. Mata Chu Junlan penuh air mata. Melihatnya seperti itu, Liu Ru pun panik. Ada apa? Xiao Wen? Apakah dia tidak baik di sekolah? Chu Junlan berkata setelah beberapa saat. Melihat tubuhnya penuh dengan luka-luka. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Apakah benar tubuhnya terluka? Liu Ru bertanya dengan heran. Sebenarnya, Xiao Fei bilang dia menyuap polisi. Semua anggota keluarga Chu, secara tidak sadar, mempercayainya. Bagaimanapun, perbuatan Chu Wen sebelumnya. Mendengar kata-kata penuh keraguan itu, air mata di mata Chu Junlan tidak bisa lagi ditahan. Jatuh. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Wen lebih memilih tinggal di asrama daripada di rumah. Di rumah ini, tidak ada yang mau percaya padanya. Bahkan meskipun dia sudah penuh luka. Bahkan meskipun dia hidup begitu sengsara sejak kecil, tidak ada yang mau percaya padanya. Selama Chu Fei bilang dia jahat, maka semua anggota keluarga Chu akan tanpa ragu menganggap dia jahat. Pada saat ini, Chu Junlan akhirnya merasakan keputusasaan Chu Wen. Keputusasaan di mana bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, tidak ada yang akan percaya. Chu Junlan tidak berani membayangkan, selama bertahun-tahun ini, bagaimana dia bisa bertahan? Dia masih begitu kecil. Tidak heran dia menjadi begitu penakut dan patuh. Dia menderita begitu banyak luka, tetapi mereka sama sekali tidak tahu.
Karena dia tidak berani. Dia takut akan mendapat kesalahpahaman dan omelan yang lebih besar. Kakak tertua Chu Ruohan juga panik. Kakak tertua adalah yang paling tenang dan paling kuat di antara tiga bersaudara. Sudah lama sekali dia tidak melihat kakak tertua meneteskan air mata. Apakah Xiao Wen tidak suka tinggal di sekolah? Chu Ruohan bertanya dengan cemas. Mendengar ini, Chu Siwei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Jelas-jelas dia sendiri yang memaksa ingin tinggal di asrama. Sekarang dia tidak mau tinggal di sekolah lagi. Apa dia pikir kami semudah itu diajak bicara? Mendengar ini, tatapan Chu Junlan tiba-tiba menjadi tajam. Dia tidak melihat ke arah Chu Siwei. Xiao Wen adalah bagian dari keluarga kami. Dia adik laki-laki kami, putra yang dilahirkan ibu setelah mengandung 10 bulan. Dia ingin pulang ke rumahnya sendiri. Apa perlu izin dari orang lain? Chu Siwei tertegun. Sebelumnya mereka juga pernah mengatakan hal serupa. Dia tidak menyangka kakak tertua akan bereaksi seperti ini kali ini. Chu Siwei cemberut, tidak puas dengan nada tegas Chu Junlan. Dia tidak bisa menahan diri, bergumam pelan, aku tidak punya adik laki-laki seperti dia. Bahkan Chu Boan terkejut dengan kemarahan mendadak Chu Junlan. Chu Siwei memegang pipinya yang langsung memerah. Dia menatap Chu Junlan dengan tidak percaya. Matanya dengan cepat penuh air mata. Kakak tertua, kau memukulku? Chu Junlan melihat adik perempuannya yang seperti itu, sama sekali tidak luluh. Dengan wajah muram dia berkata, mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi mengatakan hal seperti itu. Mengapa Chu Siwei memukulnya? Bagaimana kelakuan Chu Wen? Tidak tahukah kamu, jika dia memiliki setengah kebaikan Xiao Fei, dia tidak akan dianggap seperti ini? Bertahun-tahun ini, semua hal yang dia lakukan, apa kamu lupa? Chu Junlan berkata dengan dingin. Dari mana kamu yakin semua itu dilakukan olehnya? Apa kamu punya bukti? Xiao Fei melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Bukti apa lagi? Chu Siwei berteriak histeris, dia tidak percaya. Kakak tertua sebenarnya memukulnya demi Chu Wen, orang rendahan itu. Xiao Fei, apapun yang dikatakan Xiao Fei adalah benar. Kenapa kalian tidak pernah berpikir, mungkinkah ini semua adalah kebohongan Xiao Fei? Mustahil, Chu Siwei membantah tanpa ragu. Orang sebaik Xiao Fei, bagaimana mungkin dia bisa berbohong? Chu Siwei menatapnya dengan kecewa. Sebenarnya apa yang dilakukan Chu Wen padamu sehingga kamu begitu membelanya? Pokoknya, dia ingin kembali. Aku yang pertama tidak setuju. Chu Siwei berkata dengan tegas. Chu Junlan menarik napas dalam. Dengan berat hati dia berkata, dia tidak ingin kembali. Mengapa? Chu Ruohan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Chu Junlan diam. Dia tidak tahu bagaimana harus memulai, karena apapun yang dia katakan, semua orang di keluarga Chu akan berpikir. Itu pasti ada maksud tersembunyi dari Xiao Wen. Chu Ruohan menjadi cemas. Kakak tertua, kamu bilang tadi Xiao Wen memiliki banyak luka di tubuhnya. Apa itu benar? Chu Junlan mengangguk. Benar, Xiao Wen membuka bajunya dan menunjukkan luka-luka itu padaku. Luka-luka itu sangat banyak dan mengerikan. Sejak kami mengadopsi Xiao Fei, dia menyuruh orang memukulinya seperti itu. Sekarang sudah 8 tahun. Selama 8 tahun, Xiao Wen hidup di bawah perundungan Xiao Fei. Mendengar ini, semua orang menarik napas dingin. Mungkin, Chu Siwei membantah lebih dulu. Chu Kuan juga tidak bisa diam. Apa ada kesalahpahaman? Mustahil. Semua ini dilakukan oleh Xiao Fei. Liu Ru juga tidak tahan untuk berkata. Apa mungkin Xiao Wen salah? 8 tahun lalu, Xiao Fei baru berusia 8 tahun. Chu Ruohan berkata ragu-ragu. Xiao Fei bilang dia menyuap polisi. Dia tetap tidak mau percaya bahwa Xiao Fei bisa melakukan hal seperti itu. Dia lebih memilih percaya bahwa Chu Wen yang menyuap polisi, sehingga menyebabkan kakak tertua salah paham terhadap Xiao Fei. Chu Junlan tiba-tiba berkata, kami, sejak Xiao Wen berusia 8 tahun, tidak pernah lagi memberinya uang. Dia juga tidak bisa mengungkapkan identitasnya di luar. Dia tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Apa yang bisa dia gunakan untuk menyuap polisi? Mendengar ini, semua orang terdiam. Di hati mereka sangat ingin membersihkan nama Chu Fei, bahwa Chu Wen yang menyuap polisi sehingga membuat bukti palsu. Karena itu, mereka tidak mau memikirkan terlalu banyak masalah praktis ini. Liu Ru selama ini mengira. Rekaman CCTV dan foto-foto itu telah dimanipulasi. Dia tetap tidak mau percaya bahwa Xiao Fei benar-benar seperti itu. Tapi sekarang kenyataan terungkap dengan jelas di hadapannya. Dia harus percaya. Memikirkan Xiao Wen, hatinya kembali terasa sakit. Dia menderita begitu banyak luka, kenapa dia tidak pernah memberitahu kami? Karena apapun yang dia katakan, kami tidak akan pernah percaya padanya. Selama ini, kami hanya tanpa syarat mempercayai Xiao Fei. Chu Junlan menyesali dirinya sendiri. Di dunia bisnis, dia selalu cerdas dan tenang. Tapi entah kenapa, di rumah dia bisa sebodoh ini. Aku pergi ke asramanya. Di asramanya tidak ada apa-apa, hampir sama seperti ruang penyimpanan barang itu. Tapi asrama itu lebih besar, jauh lebih besar dari ruang penyimpanan. Di sekolah,
Tidak ada yang memarahinya atau memfitnahnya. Aku ingin dia kembali tinggal di sini, dia langsung mengunciku di luar pintu. Chu Junlan berkata dengan terputus-putus. Ini semua salah kami. Kami terlalu tidak adil padanya. Sebelum aku pulang, aku sengaja pergi ke sekolah lamanya untuk bertanya. Xiao Fei memang terus-menerus merundungnya. Ekspresi semua orang rumit. Mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata bantahan. Mereka benar-benar tidak mau percaya bahwa Xiao Fei akan seperti itu. Tapi mereka semua tahu kepribadian Chu Junlan. Jika bukan hal yang pasti, dia tidak akan mengatakannya. Chu Junlan tiba-tiba berkata, tadi Xiao Fei sakit dada. Saat ibu memeluk Xiao Fei, aku ada di pintu. Aku melihatnya. Dia tersenyum dalam pelukan ibu. Liu Ru berteriak kaget, menutup mulutnya dengan tidak percaya. Mustahil. Chu Kuoan mengerutkan kening. Apa mungkin kamu salah lihat? Chu Junlan berkata dengan tegas. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Dia benar-benar tersenyum. Senyumnya sangat puas. Di balik kepuasan itu ada sedikit kejahatan. Kata jahat paling tepat untuk menggambarkan senyumnya saat itu. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Perasaan mereka terlalu campur aduk. Dalam keheningan, Chu Siwe tiba-tiba menangis dan berkata, apa kalian lupa? Nyawa kami bertiga diselamatkan oleh Xiao Fei. Apa semua ini sudah kalian lupakan? Mendengar ini, semua orang kembali diam. Alasan mereka sangat menyayangi Xiao Fei sejak kecil bukan hanya karena Xiao Fei patuh dan lembut. Tetapi juga karena Xiao Fei sejak masih sangat kecil, dengan tubuhnya yang kurus, telah berani menyelamatkan mereka satu persatu. Chu Fei memiliki jasa penyelamatan nyawa bagi mereka. Apapun yang dia lakukan, tidak bisa mengubah fakta yang tak terbantahkan ini. Mereka berutang nyawa pada Xiao Fei. Demi menyelamatkan mereka, tubuh Xiao Fei menjadi sangat lemah. Keesokan harinya, Chu Wen dengan cekatan membuka komputer. Tanpa kejutan, saham yang dia beli meledak naik. Dananya langsung berlipat ganda puluhan kali. Chu Wen melihat kalender, masih ada 2 hari. 2 hari lagi saham ini akan anjlok. Saat itu, sebelum anjlok dia akan menjual, diperkirakan setidaknya bisa untung 500.000. Baru saja menutup komputer, terdengar ketukan di pintu. Chu Fei memang datang sesuai janji membawa 1 set setelan jas yang elegan. Chu Wen membuka pintu, melihat pakaian di tangan Chu Fei. Model dan bahannya persis seperti yang di kehidupan sebelumnya. Chu Fei tidak lagi sombong seperti biasa, bahkan wajahnya membawa sedikit senyuman ramah. Kedua tangannya memegang jas itu. Dulu aku memang salah, jas ini memang bukan model terbaru tahun ini. Tapi ini juga dirancang oleh desainer Yun. Sekarang kuberikan padamu sebagai hadiah permintaan maafku. Desainer Yun? Chu Wen pura-pura tidak mengerti bertanya. Sudut mulut Chu Fei tanpa sadar terangkat dengan senyum meremehkan. Bahkan desainer Yun saja tidak tahu. Dia segera menahan rasa meremehkan di matanya, lalu berkata dengan lembut. Desainer Yun adalah perancang paling terkenal di negara kita. Mendapatkan dia mendesain pakaian tidaklah mudah. Ini hadiah ulang tahun yang ayah minta untukku tahun lalu. Harganya sampai ratusan ribu loh. Lihat, di sini ada nomor desainnya. Aku hanya pakai sekali. Dan tidak tega memakainya lagi. Kata-kata Chu Fei tidak bisa menyembunyikan kesombongannya. Pakaiannya saja bernilai puluhan ribu. Sebaliknya, Chu Wen, dia memakai seragam sekolah. Lemari bajunya sangat sepi. Hanya tergantung beberapa pakaian yang sudah luntur dicuci. Apa yang bisa dia bandingkan dengan dirinya? Sudut mulut Chu Wen terangkat membentuk senyuman. Dia mengulurkan tangan mengambil pakaian itu, benar-benar memperhatikan nomor yang tersulam di ujung kain. Desainer Yun ini tentu saja dia pernah dengar. Katanya setiap kali dia mendesain pakaian, dia menggunakan cara khusus. Menyulam nomor khusus di ujung kain untuk mencegah pemalsuan. Setiap pakaiannya unik dan tak ada duanya. Chu Wen pura-pura gembira berkata, jadi inilah pakaian yang dirancang oleh desainer Yun yang legendaris. Melihat ekspresinya, senyuman Chu Fei semakin lebar. Karena kakak suka. Aku jadi tenang. Chu Fei meletakkan pakaian itu di tangan Chu Wen, lalu masih mengingatkan dengan cemas. Pakaian ini pasti akan membuatmu tampak cantik. Malam ini jangan lupa memakainya. Datanglah ke pesta ulang tahunku. Kamu sudah 16 tahun, saatnya berkenalan dengan kalangan atas. Chu Wen mengangguk. Chu Fei pergi dengan tenang. Sebelum pergi, dia sengaja memberikan undangan. Seolah takut dia tidak bisa masuk. Saat Chu Fei berbalik, mata Chu Wen tiba-tiba memancarkan rasa dingin yang menusuk. Malam tiba. Setelah menyelesaikan pelajaran sehari, Chu Wen berganti pakaian yang dibawa Chu Fei, lalu menuju ke Hotel Tianfu. Hotel Tianfu tidak terlalu jauh dari sekolah. Uangnya sekarang belum bisa dicairkan. Chu Wen masih miskin, dengan sisa uang yang ada. Chu Wen naik bus. Begitu naik, dia menarik perhatian semua penumpang. Jas mahal yang dikenakannya sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Chu Wen tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Dia duduk di kursi kosong, memejamkan mata untuk beristirahat. Jika tidak ada masalah, sebentar lagi akan ada pertunjukan yang bagus.
Dia harus cukup istirahat. Bus berhenti di halte, tidak jauh dari Hotel Tianfu. Chu Wen turun. Baru berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar suara Chu Junlan dari belakang. Chu Wen menoleh. Sungguh sial. Di sini ketemu orang Chu. Selain Chu Fei, semua orang Chu ada di belakang Chu Wen. Mereka semua terkejut melihat Chu Wen. Kau datang ke pesta ulang tahun Xiao Fei? Chu Junlan bertanya lebih dulu. Chu Wen menjawab dengan datar. Semua orang melihat undangan di tangan Chu Wen, saling pandang dengan heran. Tahun-tahun sebelumnya, Xiao Wen tidak mau datang ke pesta ulang tahun Xiao Fei. Xiao Fei juga tidak ingin Xiao Wen datang. Tahun ini kenapa Xiao Wen datang? Dan juga punya undangan. Undangan ini dari Xiao Fei? Chu Junlan bertanya lagi. Chu Ruohan melihat bus yang baru saja melaju, bertanya dengan heran. Kau naik bus? Chu Wen menatapnya sekilas, mengangguk lagi. Semua orang terdiam. Mereka masing-masing punya mobil sendiri. Bahkan Xiao Fei yang belum dewasa juga punya mobil sendiri. Xiao Wen, sebagai putra sah keluarga Chu, malah naik bus. Melihat pakaian di tubuh Chu Wen, Chu Buan menatap dengan tatapan rumit. Pakaian itu. Dulu dia sendiri yang pergi memintanya dari desainer Yun, hadiah ulang tahun ke-15 untuk Xiao Fei. Xiao Fei saat itu sangat suka. Sendiri tidak tega memakainya. Tidak disangka pas di tubuh Xiao Wen. Rupanya ini hadiah permintaan maaf dari Xiao Fei untuk Xiao Wen. Xiao Fei bisa memberikan pakaian ini kepada Xiao Wen, itu menunjukkan bahwa Xiao Fei sudah memiliki niat untuk bertobat. Mereka seharusnya memberinya kesempatan. Liu Ru ingin mendekat dan mengatakan sesuatu padanya, tetapi Chu Wen sudah berbalik dan masuk ke hotel tanpa menoleh ke belakang. Chu Kuan berkata, kita masuk saja. Masuklah dan bicarakan perlahan. Meskipun dia tidak ingin percaya fakta bahwa Xiao Fei telah membuli Xiao Wen selama 8 tahun. Tapi terhadap Xiao Wen, dia juga merasa bersalah. Memasuki ruang perjamuan. Sudah banyak orang yang sampai di keluarga Chu. Begitu mereka muncul, mereka langsung menjadi pusat perhatian semua orang. 3 hari yang lalu saat ulang tahunnya. Karena ingin kue ulang tahun, dia dimaki dan diejek oleh seluruh keluarga. 3 hari kemudian, Chu Fei mengingat ulang tahun anak angkatnya. Dan malah mengadakan perayaan di hotel terbaik di kota selatan, mengundang semua orang top untuk hadir. Orang yang tidak tahu malah mengira bahwa Chu Fei lah anak kandung keluarga Chu, dan Chu Wen lah yang dipungut. Sampai pada waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan suara pembawa acara yang berlebihan, Chu Fei muncul. Dia mengenakan gaun haute couture yang mahal. Seperti seorang pangeran, perlahan-lahan memasuki ruang perjamuan di bawah tatapan semua orang. Begitu memasuki ruang perjamuan, Chu Fei tidak sabar untuk menyapu ruangan dengan matanya. Ketika melihat Chu Wen yang duduk di sudut, mata Chu Fei berbinar. Dan dia merasa lega. Chu Fei mencibir dalam hati, dia benar-benar mengira bahwa dia bisa menonjol di pesta ulang tahunnya dan diperkenalkan oleh orang tuanya kepada orang-orang kelas atas ini. Mustahil. Chu Fei langsung berjalan ke arah Chu Wen. Dia sudah tidak sabar. Setelah kejadian kemarin, Chu Fei jelas bisa merasakan bahwa tatapan orang-orang padanya berbeda. Dia tidak suka tatapan seperti itu. Dia tidak membiarkan dirinya ditatap seperti itu di pesta ulang tahunnya. Dia harus membalikan keadaan. Melihat arah yang dituju Chu Fei, semua orang terkejut. Saat pandangan semua orang mengikuti Chu Fei ke depan, mereka langsung melihat Chu Wen yang duduk sendirian di sudut, makan sambil melihat ponsel. Ketika melihat wajah tampan Chu Wen, semua orang langsung teringat siaran langsung yang mereka lihat kemarin. Setelah siaran langsung ditutup, isi siaran langsung itu langsung menyebar ke seluruh kalangan keluarga kaya. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar orang kelas atas sudah menonton video itu tadi malam. Semua orang langsung berbisik-bisik membicarakannya. Lihat itu tuan muda asli keluarga Chu. Video di sekolah Chu Wen kemarin, kamu tidak lihat? Tidak lihat, aku terlalu sibuk kemarin, mana ada waktu menonton video. Aku sebelumnya selalu mengira Chu Fei adalah satu-satunya gadis di keluarga Chu, tidak kira dia ternyata anak angkat. Lihat remaja di sudut itu adalah tuan muda sejati keluarga Chu, Chu Wen. Masa iya? Sudah kuduga. Aku ingat dulu tuan muda keluarga Chu tidak bernama Chu Fei. Aneh sekali, bagaimana keluarga Chu bisa membiarkan tuan muda sejati mereka. Duduk di sudut itu. Suara orang-orang memang kecil, tapi yang bergosip terlalu banyak. Chu Fei sulit untuk tidak mendengarnya. Chu Fei mengepalkan tinjunya diam-diam. Dia tahu orang-orang ini sangat suka bergosip. Dia harus segera membalikkan situasi. Dia sama sekali tidak akan membiarkan orang lain menjelekkan namanya di pesta ulang tahunnya. Melihat situasi tidak baik, keluarga Chu segera menghampiri Chu Fei. Liu Ru buru-buru menenangkan Xiao Fei. Jangan dengarkan omongan mereka. Hari ini ulang tahunmu, kamulah yang menjadi pusat perhatian. Jika Xiao Fei dikalahkan saat ini, pestanya akan hancur. Chu Kuan juga segera mendekati Xiao Fei. Hari ini jangan pikirkan apapun, cukup jadi pusat perhatian saja. Di antara keluarga, hanya Chu Junlan. Dia tidak terburu-buru menghibur Chu Fei, melainkan berjalan menuju Chu Wen.
Chu Fei melihat punggung Chu Junlan. Ada kebencian di matanya. Dia tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Ayah, ibu, kakak kedua, kakak ketiga, aku tidak apa-apa. Hanya ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan pada kakak." Mengikuti arah pandangnya, keluarga Chu juga melihat Chu Wen yang duduk di sudut. Entah kenapa, hati keluarga Chu tiba-tiba merasa ada firasat buruk. Mereka secara naluriah ingin mencegah Chu Fei, tapi Chu Fei sudah melangkah maju tanpa peduli. Chu Junlan sudah lebih dulu sampai di samping Chu Wen. Melihat ada yang mendekat, Chu Wen terpaksa mematikan ponselnya. Tampilan saham di ponsel itu pun menghilang. Chu Junlan buru-buru mendekati Chu Wen dan langsung bertanya, "Xiao Wen, dari mana baju ini?" Chu Wen mengangkat alis dan menjawab, "Chu Fei yang memberikannya." Dia pikir Chu Junlan akan mengejeknya lagi, tapi tak disangka Chu Junlan langsung mengangguk tanpa berpikir. Chu Junlan memiringkan badan untuk menghalangi pandangan orang lain. Dia terus bertanya, "Saat itu ketika Xiao Fei memberikan baju padamu, apakah ada orang lain di tempat?" Chu Wen terkejut menatapnya. "Maksudmu? Apa dia curiga Chu Fei akan melakukan hal yang tidak pantas? Bukankah Chu Fei di mata mereka selalu sempurna?" Chu Wen mengatupkan bibir, tidak menjawab pertanyaannya. Chu Junlan cemas, "Cepat katakan." Dia melihat seluruh tubuh Chu Wen, hanya baju ini yang paling berharga. Hanya baju ini yang berhubungan dengan Xiao Fei. Dia melihat setelah Xiao Fei masuk, langsung berjalan ke arah Xiao Wen. Ini sangat tidak seperti gaya Xiao Fei sebelumnya. Sebelumnya, di pesta ulang tahunnya, dia tidak pernah mengizinkan Xiao Wen datang. Bagaimana mungkin kali ini dia secara inisiatif mencarinya dan membuat Xiao Wen terpapar di depan umum? Dia secara tidak sadar merasa selanjutnya akan terjadi hal buruk, maka dia buru-buru datang menemui Chu Wen. Chu Wen mengangkat alis. Dia bertanya sambil pura-pura tidak tahu, "Nona Chu, kenapa terburu-buru?" Chu Junlan menggertakkan giginya. Tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Chu Wen. Dia hanya bisa segera berbalik dan berjalan menuju Chu Fei. Chu Junlan memanggil Chu Fei yang melangkah besar. "Ayo kita lihat ke sana, masih ada banyak tamu yang menunggumu di sana." Chu Junlan menarik tangan Chu Fei. Dia ingin menyingkirkan Fei kecil. Secara naluriah dia tidak ingin Fei kecil dan Wen kecil bertemu. Wen kecil sudah menderita di tangan Fei kecil selama 8 tahun. Sejak kemarin, ketika dia melihat senyum Chu Fei dalam pelukan ibu, ada sesuatu yang berubah di hati Chu Junlan. Chu Fei melepaskan tangan Chu Junlan tanpa meninggalkan bekas. Senyumnya begitu hangat, seperti dulu. "Kakak, aku hanya ingin bicara dengan kakak laki-laki. Jangan tegang." Setelah berkata, Chu Fei segera mempercepat langkahnya menuju Chu Wen. Chu Wen tertawa melihat kelakuannya yang tergesa-gesa. Bagaimanapun, dia masih remaja 16 tahun. Sikap gelisah dan ingin cepat berhasil itu jauh dari kestabilan usia 24 tahun di kehidupan sebelumnya. Tinggi Chu Fei tidak pendek. Pada usia 16 tahun ia sudah lebih tinggi dari Chu Junlan. Chu Junlan memakai sepatu hak tinggi. Dia sama sekali tidak bisa mengejarnya. Keluarga Chu mengikuti di belakang Chu Fei, beramai-ramai menuju Chu Wen. Pemandangan yang spektakuler ini seketika menarik perhatian semua orang di ruangan. Chu Fei tiba di depan Chu Wen. Dia kembali memasang wajah polosnya, bertanya dengan lugu, "Kakak Wen, di lemari pakaianku ada satu setelan yang hilang. Itu adalah setelan jas yang ayah mintakan dari desainer Yun untukku di ulang tahunku tahun lalu. Aku sangat menyayanginya. Tidak tega memakainya." Mendengar ini, semua orang sudah merasakan ada yang tidak beres. Dalam video kemarin, kamera tanpa sengaja merekam sepatu Chu Wen. Dia mengenakan seragam sekolah, tetapi sepatu itu meskipun bersih, sudah sangat usang. Jika bukan Chu Junlan yang mengakuinya sendiri, mereka tidak akan percaya. Seseorang yang berpakaian semiskin ini adalah tuan muda keluarga Chu. Jas yang dia kenakan jelas terlihat mahal. Dia bisa memakai sepatu yang begitu usang, bagaimana mungkin dia punya jas semahal ini? Chu Fei berkata. Lalu melihat pakaian Chu Wen, dengan wajah pura-pura polos, "Kakak Wen, jas yang kamu pakai ini hampir persis sama dengan yang hilang dariku." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang mengerumuni langsung gempar. Pakaian Chu Fei hilang, tapi malah ada di tubuh Chu Wen. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu dipikir, semua orang langsung mengerti. Pasangan Chu Kuoan saling berpandangan. Apa yang terjadi? Mereka mengira pakaian itu adalah hadiah dari Fei kecil untuk Wen kecil. Tidak disangka ternyata, Wen kecil sudah tinggal di asrama, beberapa hari ini tidak pulang. Kapan dia mengambil pakaian itu? Tanpa sadar mereka yang merenung tidak menyadari, hanya dengan satu kalimat Chu Fei. Mereka sudah tanpa syarat mempercayai kata-kata Chu Fei, menganggap pakaian itu dicuri oleh Chu Wen. Inilah alasan mengapa Chu Wen tidak mau memberitahu mereka apapun yang terjadi. Chu Fei seolah-olah memberi mereka mantra. Apapun yang dia katakan, begitu Chu Fei membuka mulut, mereka akan percaya tanpa syarat. Hanya kali ini, Chu Junlan tidak seperti dulu yang sibuk membela. Meskipun dia juga tidak punya bukti. Tapi kali ini, dia merasa Wen kecil pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Semua orang sudah tahu identitas Wen kecil.
Sungguh tidak perlu lagi menggunakan trik kasar seperti ini di hadapan orang banyak. Lagi pula, sejak dia masuk ruang pesta, dia duduk tenang di sudut, sama sekali tidak berniat tampil. Tidak ada maksud merebut perhatian Fei kecil. Semua orang di ruang pesta seketika berbisik-bisik. Sama persis, maksudnya pakaian yang dikenakan Chu Wen adalah curian dari Chu Fei? Semua orang tahu, pakaian yang dirancang desainer Yun itu unik. Pasti tidak mungkin ada setelan lain yang sama persis. Tidak mungkin, kan? Dia kan tuan muda asli keluarga Chu, masa dia melakukan hal seperti itu? Kalian tidak tahu. Meskipun dia tuan muda asli keluarga Chu sama sekali tidak menganggapnya. Kenapa begitu? Bukankah dia anak kandung mereka? Tidak menghargai anak kandung sendiri. Malah menghargai anak angkat. Makanya kita tidak pernah tahu tentang tuan muda ini, dia diasingkan oleh keluarga Chu. Entah apa yang dipikirkan keluarga Chu, anak kandung pasti lebih baik daripada anak angkat. Dia mencuri pakaian orang. Itu menunjukkan karakternya buruk. Mungkin karena itu dia disembunyikan oleh keluarga Chu? Iya, mencuri pakaian itu benar-benar tidak pantas. Mendengar desas-desus yang cukup keras itu, Chu Wen memandang Chu Fei dengan penuh minat. Dia menghadapi tatapan semua orang, langsung berkata kepada Chu Fei. Maksudmu, pakaian yang kupakai ini aku curi? Chu Fei dan seluruh keluarga Chu. Permintaan maaf pun bisa diterima. Kalau ini didefinisikan sebagai pencurian, sifatnya benar-benar berbeda. Setelan ini harganya ratusan ribu. Kalau diperbesar, Wen kecil dituduh mencuri. Itu bisa dihukum penjara. Chu Fei segera sadar, dia menekan kegembiraan yang meluap. Alis mata tak tertahankan, dengan pura-pura sedih mendekati kakak Xiao Wen, aku dengan baik hati mengundangmu datang ke pesta ulang tahunku. Bagaimana bisa kau seperti ini? Jika kau tidak punya gaun, bicaralah dengan ayah dan ibu. Mereka pasti akan membelikannya untukmu. Aku tahu kau suka merebut barang-barangku. Gaun ini sudah kupakai saat ulang tahunku tahun lalu. Tidak apa-apa jika aku memberikannya padamu. Hanya 2 kalimat singkat, Chu Fei menyampaikan banyak informasi. Chu Wen suka merebut barang-barangnya. Chu Wen mencuri gaun yang sudah dipakai Chu Fei tahun lalu. Apakah dia suka merebut barang Chu Fei? Orang-orang tidak tahu pasti, tetapi gaun biasanya hanya bisa dipakai sekali. Dia, seorang tuan muda dari keluarga Chu, pergi mencuri gaun bekas orang lain. Ini benar-benar tidak pantas. Arah pembicaraan orang-orang langsung berubah. Pantasan keluarga Chu menyembunyikannya. Memiliki keturunan yang memalukan seperti ini, jika aku juga tidak mau membawanya keluar. Benar, sejak awal sudah dianggap bahwa Chu Wen adalah anak buangan. Jika sekarang ada yang maju membela Chu Wen, itu pasti akan membuat Chu Fei kehilangan muka. Chu Jianlan tidak tahan lagi. Dia segera maju ke depan untuk melindungi Chu Wen. Dengan cemas berkata pada Xiao Fei, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Xiao Wen bukanlah orang yang suka mencuri. Kamu ingin memikirkannya dengan saksama. Apakah kamu yang memberikan gaun ini pada Xiao Wen? Suaranya melemah di akhir. Suara Chu Jianlan hampir seperti memohon. Asalkan sekarang Xiao Fei mengaku salah ingat, ini adalah kesalahpahaman. Keduanya bisa hidup rukun. Keluarga Chu dan Chu Fei memandang tidak percaya. Ada apa dengan Chu Jianlan? Dalam situasi seperti ini, dia malah membela Chu Wen. Jika Xiao Fei sekarang mengakui bahwa dia salah ingat, itu pasti akan membuat orang lain menganggapnya picik. Ditambah dengan kejadian kemarin, bagaimana Xiao Fei bisa bertahan di kalangan keluarga kaya nanti? Chu Wen juga terkejut, dia sekali lagi membelanya. Mata Chu Wen dengan cepat kembali jernih. Dia tidak perlu. Chu Fei segera tenang, dia menarik napas dalam-dalam. Menatap lurus ke mata Chu Jianlan, seolah menanyai kakak perempuan, mengapa kamu tidak memikirkannya? Apakah kamu tidak mencintainya? Chu Jianlan berusaha keras untuk tidak menatap matanya. Dia juga adalah adik laki-laki yang ia sayangi selama 8 tahun. Nyawanya telah ia selamatkan. Chu Jianlan secara tidak sadar. Tidak ingin melihat Xiao Hei terluka, tetapi Xiao Wen juga adalah adiknya, terutama. Setelah mengetahui pahitnya yang telah dialami Xiao Wen selama ini, barulah Chu Jianlan tersadar. Perlindungannya terhadap Xiao Wen terlalu sedikit.